Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Dewa Pedang. Cerita dimulai dari kehancuran dunia tokoh utama, di mana saat ini dia juga sedang bertarung melawan monster yang terus bermunculan. Dunia yang aku tinggali telah dihancurkan. Kami harus bertarung melawan monster untuk bisa bertahan hidup, dan aku menjalani keseharianku seperti itu selama aku hidup. Terus berlanjut, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun berlalu, seperti tidak ada perubahan. Aku bisa melawan monster apapun dengan 1 pedang. Setelah melawan monster-monster kecil yang ada di dunia itu, kali ini dia bertemu dengan seekor monster yang besar. Bahkan monster itu bisa berbicara kepadanya. Menyerahlah. Dunia yang kau tahu sekarang sudah hilang. Kau memang talenta yang sangat disayangkan. Kau bisa saja menjadi pedangku. Namun Dewa Pedang tidak menginginkan itu dan kembali menyerang monster terakhir. Jangan bercanda. Dengan cepat, Dewa Pedang melompat sambil menyerang dan berhasil memotong jari-jari monster itu. Namun, ketika dia sedang berada di udara, monster itu menggunakan pedang miliknya untuk memukul MC kita jatuh. Monster itu kemudian berbicara lagi kepada dia. Berjuanglah sekuat tenagamu. Bagiku, kau itu cuma serangga kecil. Monster ini kembali berhasil menghajar Dewa Pedang. Namun Dewa Pedang tidak berhenti di situ. Setelah jatuh berulang kali, Dewa Pedang terus saja mencoba untuk mengalahkan monster besar tersebut. Hingga di suatu keadaan, ketika dia sedang berada di tanah, Dewa Pedang menyadari bahwa kalung yang dipakai oleh monster itu adalah kelemahannya. Dan tepat ketika monster raksasa bersiap mengayunkan pedangnya, dia melemparkan pedang miliknya untuk menghancurkan kalung milik monster raksasa. Lalu ayunan pedang milik monster raksasa berhenti tepat di hadapan wajah Dewa Pedang. Hari itu juga, kalung monster itu hancur seiring dengan hancurnya tubuh sang monster. Dewa Pedang pun sudah kehabisan tenaga dan kini berada di tanah sambil memandangi langit malam yang begitu cerah. Sungguh pemandangan yang indah. Dewa Pedang kemudian menutup matanya malam itu juga. Singkat cerita, entah kenapa tiba-tiba dia berada di dalam tubuh seorang pemuda yang terlihat cukup sederhana. Saat ini, dia sudah berada di bumi, dan dengan tubuh pemuda itu, dia berjalan menuju sebuah tempat. Gate Namsan B. Rekomendasi C. Minimal 3 orang warga sipil dilarang masuk. Ketika Dewa Pedang sedang mendekati area itu, petugas yang ada di sana langsung memperingatinya. Tuan, silahkan scan nomor registrasi hero dan unique ID Anda. Warga sipil dilarang masuk. Namun Dewa Pedang yang sudah bereinkarnasi tidak mempedulikan itu dan tetap memaksa untuk masuk ke dalam gate tersebut. Para penjaga langsung memberitahukan kepada seluruh timnya bahwa ada seseorang yang masuk dengan paksa. Namun itu tidak berhasil karena saat ini Dewa Pedang sudah berada di dalam gate. Sesampainya di dalam, ketika Dewa Pedang mulai berjalan lebih dalam, ada beberapa orang yang memanggilnya. Hei anak muda, apa kau tersesat? Aku tak tahu apa yang terjadi padamu, tapi kami sedang mau keluar, ikutlah dengan kami. Namun Dewa Pedang tidak menjawabnya dan malah memperhatikan mereka dari jauh. Kelompok yang berusaha menyelamatkannya kemudian berbisik-bisik tentang penampilan Dewa Pedang. Mereka berpendapat kalau penampilannya tidak seperti seorang hero dan hanya seperti orang biasa. Kemudian pemimpin regu mereka kembali berbicara kepada Dewa Pedang. Aku tahu kalau Porter memang bisa memakai pakaian apapun, tapi itu dan tas ringkih seperti itu, buat apa coba? Mungkin hero yang datang bersamanya sengaja meninggalkannya karena tak berguna sebagai porter. Dewa Pedang yang mendengar semua ucapan mereka kemudian mulai berbicara. Aku dengar apa yang kalian katakan, tapi aku baru saja masuk ke sini. Setelah mendengar itu, pemimpin regu mereka mencoba membujuknya. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Aku tahu kenapa kau masuk ke dalam gate. Mencoba hunting di dalam gate hanya karena menontonnya di TV atau online itu sama saja dengan bunuh diri. Kau harus membuat lisensi hero, melalui latihan, dan menyelesaikan ujian lebih buruk. Dan ini adalah C-Rank. Kalau kau baru mulai, carilah F-Rank. Namun Dewa Pedang menolak tawaran mereka dan memberikan pengertian. Aku mengerti kalian mau membantuku, tapi aku tidak peduli.
Mendengar jawaban itu, anggota tim mereka mulai gelisah dan ingin menghajarnya. Namun sang pemimpin menghentikan mereka. Biarkan saja, kalau dia memang dengan sadar mengabaikan saran dari kita, berarti dia memang harus mengalaminya sendiri. Dia harus belajar kalau gate itu tidak seperti yang dilihat di TV atau online, tapi gate adalah tempat yang brutal dan tanpa ampun. Dan benar saja, setelah pergi meninggalkan tim yang mencoba menyelamatkannya, Dewa Pedang langsung bertemu seekor monster bertubuh besar dengan tanduk di kedua kepalanya, mungkin seekor orc. Dan ketika pertama bertemu, monster itu langsung menyerangnya. Dewa Pedang yang sudah memiliki pengalaman bertarung selama 10 tahun, langsung berhasil menghindari serangan itu dan memberikan serangan balasan. Dalam sekali pukulan, kepala monster itu langsung hilang dan tewas di tempat. 10 tahun, tidak ada hal yang berubah. Begitulah ucap Dewa Pedang setelah membunuh monster itu. Setelah berhasil membereskan monster itu, Dewa Pedang mengambil senjata yang terjatuh. Lalu dia memeriksa sesuatu yang bersinar di dalam mayat monster tersebut. Lalu setelah digali, ternyata dia mendapatkan sebuah batu Magic Stone kelas rendah. Di masa lalu, aku bahkan tidak akan melirik item kelas rendah seperti ini. Dewa Pedang kemudian mengambil batu tersebut dan menyimpannya ke dalam tas. Namun, ketika dia melakukan itu, ada beberapa monster yang sejenis datang untuk membunuhnya. Dewa Pedang yang mengetahui itu kemudian langsung menghindar dan menyerang salah satu dari mereka dengan Magic Stone yang baru saja dia dapatkan. Tapi itu tidak berhenti di sana. Monster yang tersisa kembali menyerangnya bersamaan. Namun ketika itu terjadi, salah satu anggota dari tim yang ingin menyelamatkan Dewa Pedang mulai mengkhawatirkan dirinya. Seorang perempuan di antara mereka kemudian berbicara, "Orang menyebalkan yang tadi itu, bagaimana jika dia sungguh mati atau semacamnya?" Pemimpin mereka kemudian menjawab, "Jika dia memang seorang penyusup, sekarang agen dari pusat kendali sudah berada di jalan. Ini adalah gate Namsan, gate rank C, jadi agen elit rank B atau di atasnya akan ditugaskan. Sepertinya dia tidak kehilangan kewarasannya dan menyerang monster duluan. Dia tidak akan mati, jadi jangan khawatir. Saat ini kepala tidak sopan itu pasti sedang ketakutan, menanti pada agen untuk datang menyelamatkannya." Namun dugaan mereka semua salah. Di tempat pertarungan saat ini, para monsterlah yang sedang ketakutan melawan sosok Dewa Pedang. Berhasil mengalahkan mereka satu persatu, memukul satu persatu, dan menendang kepala monster yang menyerangnya sampai dia mati begitu saja. Dan setelah membunuh mereka semua, Dewa Pedang kembali mengambil Magic Stone. 3 Magic Stone lagi. Setelah mengambil semua Magic Stone, Dewa Pedang kemudian pergi dari sana untuk mencarinya lagi. Panennya tidak terlalu bagus. Sejauh ini 12 kelas rendah dan 16 kelas menengah. Ketika Dewa Pedang akan pergi dari sana, agen yang ditugaskan dari pusat kendali menemukannya dan memanggil teman-temannya. "Lewat sini, aku menemukannya." Dalam sekejap, agen-agen yang berpencar langsung berkumpul ke sana dan menghentikan Dewa Pedang. "Kami dari pusat kendali gate harap tunjukkan kartu identitas hero Anda. Anda seorang hero yang tidak terdaftar. Anda harus ikut bersama kami ke pusat kendali. Mohon mengikuti instruksi kami." Ketika mendengar penjelasan dari mereka, Dewa Pedang menjadi bertanya-tanya. Pusat kendali gate, apalagi sekarang, menyebalkan sekali. Dewa Pedang kemudian memalingkan wajah dari mereka dan berniat untuk pergi dari sana. Seorang dari para agen kemudian meminta borgol dan segera menangkapnya. Agen yang berada di paling depan melakukan itu. "Pak, tolong kerjasamanya. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, kami harus menggunakan cara kasar." Agen yang membawa borgol itu kemudian menangkap tangan Dewa Pedang dan berniat untuk memborgolnya. "Jika Anda melawan, kerugian fisik yang disebabkan akan menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya. Sebaiknya ikut ke pusat kendali dan menyelesaikan hal ini dengan damai." Namun saat si agen sedang mengatakan itu, Dewa Pedang tiba-tiba saja menangkap tangannya dan memeganginya dengan kuat. Dewa Pedang kemudian menatapnya dengan tajam dan memberikan peringatan, "Berhenti menggangguku dan pergilah." Ketika melihat temannya dalam bahaya, anggota yang lain langsung mengeluarkan senjata untuk menahan Dewa Pedang. Dewa Pedang yang melihat senjata itu mengenalinya. Grade 4 Manasil,
benda itu mungkin akan bekerja pada kastil sosok orc. Melihat mereka mengeluarkan senjata tersebut, Dewa Pedang langsung memelintir tangan agen yang sudah dia tangkap dan kembali memperingatkan, "Ini peringatan terakhir kalian. Jika kalian tidak mau terluka lebih dari ini, pergi." Namun para agen itu tidak mundur dan malah penasaran. Agen yang memegang senjata kemudian langsung menyerang secara bersamaan. Tetapi Dewa Pedang mampu menghindari serangan itu, bahkan berhasil melakukan serangan balik dan mengalahkan salah satu dari mereka. Salah satu dari mereka yang sepertinya ketua tim, kemudian memperhatikan dari jarak yang aman. Namun saat dia memperhatikannya, tiba-tiba saja dia menghilang dari pandangannya dengan cepat, membuat dirinya terkejut. Namun ketika dia menyadari kalau Dewa Pedang sudah menghilang, dia sudah dihajar oleh Dewa Pedang. Dan ketika orang itu mundur, Dewa Pedang berbicara kepadanya, "Kau tidak ada masalah dengan hero yang terdaftar kan?" Orang itu kemudian menjelaskan, "Iya, selama tidak ada tindakan ilegal di dalam gate, maka kami tidak perlu dikerahkan." Dewa Pedang kemudian bertanya sesuatu yang cukup serius, "Bagaimana dengan Rip John?" Sedikit penjelasan, Rip John adalah jalur dimensional yang menjadi awal kemunculan para monster di dunia. Di sini, hasil pemburuan para monster itu digunakan sebagai sumber energi baru. Oleh karena itu, negara memonopoli jalur masuk dan perdagangan monster, yaitu gate. Daur ulang tak diketahui yang belum berubah menjadi gate, dinamakan Rip John. Kemudian dengan tatapan yang sangat tajam, Dewa Pedang bertanya sekali lagi kepada orang tersebut, "Kalian tetap akan mencariku, tidak peduli gate mana yang kumasuki kan?" Dengan menganggapku sebagai penyusup atau semacamnya. Agen yang ada di sana kemudian membenarkan hal itu sambil memberikan penjelasan. "Iya, itu memang benar. Kalau ada hero tak terdaftar yang masuk tanpa izin, maka akan ada laporan otomatis yang masuk ke pusat kendali dan agen-agen terdekat akan dikerahkan untuk menangkapnya. Rip John itu tidak bisa dimasuki dengan mudah. Asosiasi hero tidak akan membiarkan." Ketika agen tersebut menjelaskan, Dewa Pedang tidak menganggapnya, lalu mencengkram wajah si agen dan melemparkan agen tersebut dengan keras. Setelah melakukan itu, Dewa Pedang langsung pergi dari sana dengan wajah yang kecewa. Tidak ada yang spesial. Agen yang diperlakukan oleh Dewa Pedang seperti itu kemudian berteriak dengan keras mengancamnya, "Bajingan ini, aku pasti akan membunuhmu." Kemudian, sambil terus meninggalkan tempat itu, Dewa Pedang mencoba untuk mengingatkan kembali kejadian di mana dia membunuh pemimpin monster sebelum dia bereinkarnasi. "Aku mendengar teriakan bajingan itu. Seraya aku tak sadarkan diri, aku merasa bahwa diriku hanyut ke suatu tempat kematian. Aku kira aku sudah mati." Begitulah perasaan yang dirasakan oleh Dewa Pedang. Namun ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan seseorang yang kini menjadi tubuhnya. Dewa Pedang pun langsung bertanya kepadanya, "Siapa kau?" Pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya. "Namaku Xiao Dojun, aku sekarat. Kalau kau mengabulkan permintaanku, maka aku akan pergi dengan tenang." Dewa Pedang kemudian langsung menolak permintaan itu dan membuat Xiao Dojun terdiam. "Tidak, jangan bilang kalau kau masih punya penyesalan dalam hidupmu. Aku sudah bertempur mati-matian selama 10 tahun, tapi malah dikhianati rekan yang sudah kupercaya. Aku juga sudah hancur, teman-temanku juga mati, itu juga dengan keluargaku. Meski kau hidup dengan benar, takdir tidak akan menyinari hidupmu, bukankah begitu?" Xiao Dojun yang dari tadi terdiam, kemudian mencoba menjawabnya, "Meski hidupku akan berakhir seperti ini, aku harap nenek dan Eun-yong yang masih hidup tidak perlu hidup dalam kesengsaraan." Lalu, setelah mendengar cerita yang singkat itu, Dewa Pedang mulai bertanya sambil menarik napas, "Hah, jadi apa keinginanmu?" Xiao Dojun kemudian langsung memberitahukan semua keinginannya kepada Dewa Pedang. Dan begitulah cerita kenapa Dewa Pedang bisa bereinkarnasi ke dunia kali ini. Singkat cerita, setelah selesai berburu di dalam gate, Dewa Pedang, atau mulai dari sini kita panggil saja Xiao Dojun, saat ini sudah berada di kota Komplek Digital Gasan, Distrik Geumcheon, Kota Seoul. Sekarang distrik dijuluki sebagai Komplek Hero. Ada lebih banyak perusahaan dagang yang menjual produk gate ketimbang perusahaan IT. Xiao Dojun kemudian berhenti di depan sebuah toko dan langsung memasukinya.
Penjaga yang menunggu toko itu kemudian langsung menyambutnya. Xiao Dojun kemudian langsung menghampirinya sambil menjelaskan tujuannya. Aku ingin menjual beberapa Magic Stone. Penjaga toko yang mendengar itu kemudian langsung saja menerimanya dengan senang. Kau datang ke tempat yang tepat. Kami membeli dengan harga tertinggi di seluruh Korea Selatan. Xiao Dojun yang mendengar itu kemudian langsung mengeluarkan semua Magic Stone yang ada di dalam tasnya. Penjaga toko yang melihat Magic Stone tersebut cukup kaget dengan penampilannya. Wah, sungguh nih, setidaknya bersihkan darahnya sebelum kau bawa kemari dong. Penjaga itu kemudian menawarkan sebuah kopi kepada Xiao Dojun. Tampaknya kau punya banyak Magic Stone. Tolong tunggu sebentar. Apa kau ingin kopi sembari menunggu? Xiao Dojun yang sudah duduk di sebuah kursi kemudian mengiyakannya saja. Dan setelah beberapa saat menunggu, penjaga toko yang sudah membersihkan semua Magic Stone itu kembali menjelaskan jumlahnya. Total ada 12 Magic Stone kelas rendah, 16 Magic Stone kelas menengah, dan 5 Magic Stone kelas tinggi. Kau tahu bahwa komisi pembeliannya adalah 40% kan? Kalau kita hitung, total yang bisa kau dapatkan adalah 5,4 juta won. Ketika penjaga toko itu menunjukkan jumlah uangnya dengan penuh percaya diri, Xiao Dojun memintanya untuk berhenti. Stop, aku yang berburu, tapi kenapa kau langsung mengambil 40% dari total penjualannya? Penjaga toko kemudian memberikan alasan tentang itu. Pak, kau benar-benar tidak paham cara kerjanya ya? Biasanya toko-toko lain mengambil bagian 45%. Kami menawarkan harga yang lebih bagus loh. Kalau kau tidak mau menjual, maka ambil saja. Kau tidak akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dimanapun. Xiao Dojun yang mendengar itu tidak berpikir panjang dan langsung mengambil kembali Magic Stone miliknya itu. Namun ketika dia sedang melakukannya, penjaga toko menghentikannya. Hei pak, kau harus membayar biaya penyortirannya. Kopinya tadi juga tidak gratis. Biaya penyortirannya adalah 300.000 won, sedangkan kopi tadi 10.000 won. Tapi karena kami tidak bisa menggunakan handuk yang kupakai untuk melahap darah tadi, maka silahkan bayar 350.000 won. Xiao Dojun kemudian melepaskan tangannya dan menjawab, aku tidak punya uang, coba ambil dariku kalau berani. Penjaga toko yang mendengar itu kemudian mengancamnya, sebaiknya kau bayar saja uang itu. Kami punya beberapa hero cereng loh, dasar bajingan. Tepat ketika penjaga toko mengatakan itu, beberapa orang yang menyeramkan keluar dari pintu belakang. Kenapa kau memanggilku? Apa ada pecundang yang membuat keributan lagi? Ketika orang-orang menyeramkan itu datang, Xiao Dojun tidak kabur dan malah menatapnya dengan tajam. Penjaga toko memanggil beberapa orang menyeramkan untuk menghentikannya. Namun siapa sangka, Xiao Dojun berhasil mengalahkan orang-orang seram itu dengan mudah. Penjaga toko yang melihatnya menjadi ketakutan. Xiao Dojun kemudian menghampiri lagi penjaga toko dan memberikan penawaran. Komisinya 1%, mulai sekarang mari kita berbisnis dengan mulus. Aku akan datang lagi kemari di lain waktu. Setelah melakukan semua itu, Xiao Dojun kemudian meninggalkan toko tersebut sambil membawa uang yang banyak. Tidak berlama-lama, Xiao Dojun langsung kembali pulang ke rumahnya dan memberikan uang itu kepada nenek dan adiknya. Nenek dan adiknya yang melihat segepok uang itu langsung terkejut. Dojun, ini semua uang apa? Dojun kemudian menjelaskan dan membuat beberapa alasan tentang uang itu. Beberapa waktu lalu, aku meminjamkan uang kepada temanku yang sedang merintis usaha dan bisnisnya sekarang sudah laris manis. Neneknya yang masih curiga kemudian bertanya lagi, Kamu punya teman seperti itu? Dojun lalu menjawabnya kembali, kau tahu di tempatku dibesarkan, dia dulunya adalah teman yang sering main denganku. Neneknya yang memegang uang itu terlihat masih cemas, namun menerima cerita itu saja. Sementara adiknya terlihat sangat bahagia. Kakak, kalau begitu apa kita kaya sekarang? Dojun kemudian mengelus kepala adiknya dengan wajah yang tenang. Ya, mulai sekarang kita kaya. Adiknya yang mendengar itu kemudian kegirangan, lalu berlarian mengelilingi neneknya. Dojun, atau lebih tepatnya Dewa Pedang, kemudian kembali mengingat ketika dia bertemu dengan seorang Dojun di alam mimpi itu. Saat itu, Xiao Dojun yang asli mengatakan permintaannya. Nenek dan Eun-yong, tolong izinkan mereka tinggal di rumah yang jauh lebih aman dari manapun.
Dewa Pedang kemudian melihat dirinya ke cermin dan memikirkan kembali semuanya yang telah terjadi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang bahkan tanpa menjawabnya. Saat aku terbangun, aku telah menjadi seorang Dojun. Rumah teraman di Korea harganya 110 miliar won di pasar saat ini. Aku tidak punya tanggung jawab untuk menjaga janji sepihak ini. Tapi, seandainya saja kekuatanku kembali, uang sebesar itu tidak ada artinya bagiku. Rip, Gate, Monster, semuanya yang di sini jauh lebih lemah dibandingkan duniaku yang telah dihancurkan itu. Bagiku yang dulunya adalah Dewa Pedang, tempat ini bagaikan permainan anak-anak. Tapi, bahkan 10% atau 1/10 dari kekuatanku masih saja belum kembali. Ketika Dojun sudah memikirkan semua itu dan menilai ulang kekuatannya, dia dikejutkan dengan seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. "Xiao Dojun, apa kau ada di rumah?" Dojun yang mendengar panggilan itu kemudian langsung berdiri dan pamitan kepada neneknya. "Aku akan keluar dan melihat siapa dia. Tetap di sini." Dan ketika Dojun menghampiri mereka, ternyata mereka berdua adalah rentenir yang menagih hutang kepadanya. Tentu saja ketika melihat Dojun, mereka berdua menagihnya dengan bunga yang sangat besar. "Xiao Dojun, seharusnya kau membayar hutang pinjaman tepat waktu kan? Apa kau tahu berapa jumlah yang harus kau kembalikan? Jumlahnya sebesar 48 juta won loh." Dojun yang mendengar jumlahnya sangat terkejut, namun dia juga memaklumi itu. Mereka ini rentenir yang dipinjami uang oleh Xiao Dojun yang asli sebelum dia meninggal. 5 juta won yang dia pinjam untuk biaya rumah sakit neneknya menjadi 10 kali lipat dalam waktu singkat. Ketika Dojun menghela napas dan memikirkan itu, rentenir yang ada di depannya kemudian membahas dirinya yang baru keluar dari gate. "Kau sudah mendapatkan uang dari gate kan? Berikan uangnya. Kami melakukan ini semua berdasarkan kontrak. Jadi jangan anggap kau ini tidak adil ya." Ketika para rentenir itu terus berbicara, Dojun dengan gampangnya langsung memukul salah satu dari mereka. Setelah melihat temannya dikalahkan dalam satu pukulan, rentenir yang berambut pirang mulai ketakutan. Dojun kemudian berbicara dengan nada yang mengancam kepadanya. "Uang yang telah aku bayar sejauh ini adalah 9 juta won. Bukankah seharusnya kalian yang bayar hutang kepadaku?" Pria dengan rambut pirang itu kemudian ketakutan melihat Dojun yang sedang marah. "Kau, apa benar kau ini Xiao Dojun?" Namun Dojun tidak menjawab hal itu dan menitipkan pesan kepadanya. "Beritahu bosmu, aku akan segera menemuinya." Dan setelah berkata begitu, Dojun juga menghajar pria berambut pirang tersebut. Singkat cerita, setelah membolehkan semuanya, Dojun membawa adiknya untuk jalan-jalan ke sebuah toko boneka. Adiknya yang melihat banyak sekali boneka dengan berbagai ukuran, sangat senang, lalu bertanya kepada Dojun, "Wah, apa benar aku boleh membelinya? Apa aku benar bisa membeli boneka baru?" Dojun kemudian memperbolehkan itu. "Iya, kita sudah beli baju, jadi sekarang kau bisa membeli semua yang kau mau." Dojun atau Dewa Pedang kemudian berbicara dalam hatinya mengenai kenangan yang dia ingat. "Karena aku berbagi ingatan dengan Xiao Dojun, perubahan telah terjadi di dalam emosiku ini. Saat ini perasaannya masih sayang, tapi Xiao Dojun memang baik bahkan kepada Eun-yong, adik tirinya. Setidaknya aku akan menjaga perasaan miliknya ini." Dan ketika dia sedang memikirkan itu, Eun-yong membawa boneka yang sangat kecil kepadanya lalu bertanya, "Kakak, apa boleh aku beli yang ini?" Boneka yang sangat kecil itu, Dojun membawakan boneka yang sangat besar dan kembali mengatakan kepada adiknya, "Sudah kubilang, beli saja apa yang kau mau." Eun-yong yang melihat itu langsung tersenyum cerah. Setelah membelikan boneka untuk adiknya, mereka berdua akhirnya makan di sebuah restoran cepat saji. Namun ketika dia sedang menyantap makanan itu bersama adiknya, tiba-tiba saja ada seorang tante-tante yang menghampirinya dan mengejeknya di sana. "Apa mungkin itu Xiao Dojun? Wah, iya, itu Xiao Dojun. Penampilanmu kenapa berpakaian seperti itu? Wajahmu tidak berubah. Siapa yang sedang duduk bersamamu itu? Apa kamu buat masalah lagi seperti ibumu?" Dojun yang mendengar perkataan tante itu langsung sakit hati dan terlihat sangat marah. Sementara Eun-yong yang sedang memakan burger miliknya hanya bisa bertanya-tanya dalam hatinya,
siapa tante ini? Namun ketika Eun yang bertanya-tanya tentangnya, tante tersebut menghampirinya. Siapa namamu? Dengan cepat, kemudian Eun yang memberitahunya. Namun setelah mendapatkan nama itu, tante yang tidak diketahui itu langsung kembali menghinanya. Eun Yong, jadi kau berasal dari keluarga Eun. Lihat baju yang kau pakai, menyedihkan, sama seperti ibumu. Bukankah begitu? Ada apa? Kata-kata tidak bisa menjawab. Dojun hanya menggertakkan giginya dan mencoba berusaha untuk diam. Namun ketika Dojun melakukan itu, tante-tante kembali menghina Eun Yong. Hei bocah, apa kau tahu apa arti kata pelacur? Di saat perkataan tante tersebut mulai keterlaluan, Dojun kembali membalas hinaan yang tadi. Kau seseorang jalang jelek, mirip seperti orc. Tante yang mendengar perkataan dari Dojun terkejut dan kemudian menatapnya dengan tatapan kosong. Sementara Dojun dalam hatinya sedang mengingat kembali semua kejadian yang menimpanya dulu. Seo Dojun lahir di luar nikah dan hidup miskin. Dan di usia 7 tahun setelah ibunya wafat, akhirnya dia dirawat oleh ayah kandungnya. Dia menjalani tahun-tahun yang dipenuhi oleh diskriminasi dan penghinaan, dan sepenuhnya diabaikan begitu istri sah melahirkan seorang putra. Lalu, sekali lagi dia diusir dan tinggal bersama nenek dari ibu dan saudara tiri yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Seo Dojun, hati macam apa yang kau miliki untuk menghadapi semua itu? Sekarang ini akan jadi berbeda. Dojun kemudian berdiri dari tempat duduknya dan berbicara mengancam si tante. Kita hidup selama 12 tahun dan kau masih menjijikan. Mulai dari wajahmu sampai kepribadianmu yang buruk dan bahkan otak bodohmu itu, kau tidak berguna. Kau iri dengan perempuan yang lebih cantik atau baik darimu. Bertahan dengan inferiority complex. Kau tidak lebih baik dibandingkan perempuan yang sebenarnya peduli soal kondisi keuangan kakaknya. Penjaga yang mengantar tante itu sangat terkejut melihat sikap Dojun. Tentu saja penjaga restoran yang ada di sana juga ikut terkejut karena Dojun mengatakan itu dengan cukup keras. Namun ketika dia selesai mengatakan hal itu, seseorang perempuan yang cukup cantik menghampirinya dan menyapa dengan sopan. Lama tidak bertemu Dojun. Tante gendut yang tadi ternyata adalah anak dari perempuan ini. Si gendut kemudian langsung menghampiri ibunya sambil menangis. Ibu, apa kau tahu apa yang dikatakan oleh bajingan itu kepadaku? Namun ketika si gendut sedang merengek dan mengeluh, ibunya menghentikannya dan memarahinya juga. Sudah cukup, jangan ikut campur. Perbuatan memalukan macam apa itu? Perempuan ini kemudian menghampiri Dojun untuk menanyakan kabarnya. Jadi Dojun, apa kabarmu baik-baik saja? Bahkan jika kamu sibuk, senang jika sekali-kali kamu bisa pulang. Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu. Namun dalam hatinya, Dojun sudah menyadari sandiwara itu. Hipokrit, kaulah yang paling banyak menyiksaku selama 12 tahun. Dojun kemudian menjawabnya dengan kasar. Kamu membuatku muak. Kita tidak memiliki hubungan sampai bertanya soal satu sama lain kan? Nyahlah. Mendapatkan perlakuan kasar seperti itu, serta dipandang rendah oleh Dojun, membuat perempuan itu kesal dan langsung memalingkan wajahnya. Dia juga langsung pulang sambil menggerutu dalam hatinya. Apa ini memang Seo Dojun yang aku kenal? Orang yang dulu menundukkan kepalanya, bahkan jika dia ditampar tanpa alasan. Si gendut kemudian juga ikut berlari menyusul ibunya pergi. Dojun yang melihat kepergian mereka kemudian mengajak adiknya untuk pulang. Lalu dalam hatinya, Dojun kembali mengencam perempuan tadi. Seo Dojun yang tetap diam, meskipun diperlakukan secara tidak baik sudah tidak ada. Sebaiknya kalian segera menyadari hal itu secepat mungkin. Singkat cerita, ketika perempuan itu sedang mengendarai mobil dalam perjalanan pulang, si gendut mengeluhkan lagi tentang kejadian di restoran. Ibu, kenapa kita pergi begitu saja? Kita menghancurkan bajingan itu. Apa ibu tahu apa yang dia katakan kepadaku? Namun ternyata perempuan itu tidak menganggap keluhan anaknya dan malah bertanya kepada penjaga yang ada di depannya. Ketuali, kenapa Dojun masih hidup? Ketuali kemudian menjawabnya sambil mengusap kepalanya yang botak. Berdasarkan laporan, Kang Chulo meninggalkan Dojun di dalam Rip John. Mendengar laporan dari Ketuali, perempuan tadi langsung berteriak memarahinya. Dia juga terlihat sangat kesal. Tepat sekali, lalu kenapa bajingan itu yang seharusnya sudah mati masih hidup? Ketuali kemudian langsung meminta maaf dan akan membereskannya lagi. Saya minta maaf, saya akan menyelidikinya lagi.
Si gendut yang mendengar pembicaraan mereka terlihat cukup panik dan cemas. Seharusnya dia mati. Ibu, apa maksudmu? Ibu, apa yang dimaksud dengan hal itu? Apa yang kau lakukan? Apa ibu berusaha membunuh Dojun? Ibunya yang terlihat sedang kesal kemudian langsung bertanya, apa kau masih memiliki perasaan kepada Dojun? Si gendut yang terlihat memerah kemudian menjawabnya dan menolak. Tidak, bukan seperti itu. Aku takut jika kakek atau ayah mengetahui hal ini. Namun ketika si gendut mengatakan itu, ibunya langsung membungkam mulutnya dengan kuat dan berbicara kepadanya dengan tatapan yang tajam. Ibumu yang akan mengurus hal ini, jangan ikut campur. Si gendut tentu saja ketakutan melihat ibunya yang sangat menyeramkan itu. Sekali lagi, dalam perjalanan pulang, perempuan itu menggerutu di dalam hatinya. Kau berani menantangku? Dasar bajingan rendahan. Aku akan melenyapkanmu dengan cara apapun. 10 tahun yang lalu, Rip John mulai muncul, dan monster yang keluar berkeliaran membunuh manusia tanpa ampun. Dunia jatuh ke dalam kekacauan yang luar biasa. Namun dengan kemunculan para hero, kekacauan bisa mereda dengan cepat. Kemudian muncullah Magic Stone yang diekstrak dari monster. Bagaimana Magic Stone menggantikan sumber energi lama. Negara-negara di dunia melakukan segala hal untuk mengubah Rip John menjadi Gate. Dan sekarang setiap struktur induksi pasti berputar di sekitar Gate dan hero. Atau dengan kata lain, untuk membuat uang di zaman sekarang, kau perlu menjadi hero. Saat ini, Dojun sedang menaiki taksi dan kemudian berhenti di depan sebuah bangunan. Ini dia, Yongdeng Po HCS Capital. Dongjun kemudian langsung memasuki bangunan itu untuk menemui bos rentenir yang meminjamkan uang kepadanya. Di sana juga ada rentenir yang sudah dihajar oleh Dojun waktu itu. Kemudian bos rentenir langsung bertanya kepada Dojun, "Apa-apaan kau ini? Kau berani datang setelah merembukan orang-orangku?" Dojun yang sedang duduk dengan santai kemudian menjawab, "Semakin kupikirkan malah semakin aku menyadari kalau aku yang merugi." Bos mereka yang mendengar itu kemudian bertanya, "Rugi? Apa maksudmu bicara begitu?" Dojun sekali lagi menjelaskan kepadanya, "Aku berhak dapat kompensasi mental, fisik, dan material atas segala kerusakan yang kau buat." Bos rentenir kemudian menyadari perubahan yang terjadi pada Dojun dan kembali memperhatikannya dengan baik. Kepribadian anak ini juga berubah. Kalau menilai bagaimana dia mengalahkan orangku, berarti dia pasti awak kening di dalam Gate. Bos rentenir yang menyadari itu kemudian mencoba untuk mengancam Dojun. "Sepertinya sekarang kau punya hal yang bisa dibanggakan. Haruskah aku katakan padamu apa yang terjadi pada mereka yang sangat meninggikan awak kening?" Ketika bos rentenir mengatakan itu, kumpulan orang-orang berotot memasuki ruangan dan mencoba mengintimidasi Dojun. Bos rentenir yang sudah mendapatkan dukungan kemudian berbicara lagi. Awalnya mereka memang sangat percaya diri, tapi bahkan setelah awak kening, mereka tetap saja sampah dereng. Jadi dengar baik-baik, aku punya banyak dereng yang bahkan tidak akan membiarkanmu untuk bicara. Namun ketika bos rentenir kembali memakai jaketnya untuk pergi dari sana, Dojun memintanya untuk duduk. "Kembali ke sini dan duduk, aku belum selesai bicara." Tepat ketika Dojun berkata begitu kepada bos rentenir, orang berotot di dekatnya mencoba menghentikannya. "Hei bocah, berani sekali kau." Dojun yang melihat orang berotot itu bergerak, tentu saja langsung menghajarnya. Dan tanpa memberikan kesempatan mereka untuk bereaksi, Dojun menghajar orang berotot sisanya. "Kalian ini bukan cuma rentenir kan? Aku tahu kalian juga bisnis pembuatan ID. Aku mau mulai menghasilkan uang. Aku perlu hero ID." Sambil berkata begitu, Dojun sudah berhasil membereskan semua orang berotot yang ada di sana. Setelah membereskannya, Dojun kembali berbicara kepada bos rentenir. "Buatkan aku yang terbaik, tak ada masalah ke depannya, besok harus jadi." Bos rentenir yang melihat itu kemudian sangat terkejut, seakan tidak percaya dengan perubahan yang terjadi. Kekuatan apa itu? Dia bukan dereng, cereng, bukan. Mungkinkah malah bereng? Ketika bos rentenir sedang memikirkan hal itu, Dojun kembali membentaknya. "Kau tak bisa?" Dalam sekejap, bos rentenir langsung mengubah sikapnya dan menundukkan kepala. "Iya oke, aku akan buatkan." Namun Dojun tidak berhenti di situ. Dojun kembali bertanya, "Ah iya, satu hal lagi. Apa Hong Hae-juk memintamu untuk membunuhku?"
Dojun menanyakan itu dengan penuh kemarahan. Ketika bos rentenir tidak segera menjawab, Dojun menambahkan kekuatan pada tangannya untuk mencengkram bahunya. Bos rentenir yang merasakan kesakitan kemudian langsung menjawabnya, "Hong Hae-ju, wanita itu katanya dia berharap kau akan terkubur dalam hutang dan bunuh diri. Itu yang dia katakan padaku. Ah, lepaskan, tolong lepaskan." Dojun yang sudah mendengar itu kemudian melepaskan cengkramannya dan kembali berbicara, "Bunuh diri? Jadi itu alasan kenapa kau menjebakku di dalam gate?" Namun bos rentenir tidak mengetahui tentang kejadian itu dan mencoba menjelaskan. "Menjebakmu di dalam gate? Aku tidak tahu apapun tentang itu. Aku berani bersumpah, kalau kau mati, aku juga tidak akan mendapatkan uangku kembali. Jadi mana mungkin aku mengirimmu ke sana? Aku tidak bohong, ini jujur." Setelah mendengar semua penjelasan itu, Dojun kemudian menyebutkan sebuah nama dan meminta mereka untuk memberikan informasi. "Kang Chulwo, dia adalah orang yang menyeretku ke dalam gate. Berikan semua informasi tentangnya besok padaku." Bos rentenir langsung saja menerima permintaan itu dan memastikan semuanya. Dojun langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, sambil mengingat kenangan pahit Dojun, Dewa Pedang meyakinkan kembali hatinya. "Selagi aku ada, aku akan membereskan semuanya." Setelah mengurus semuanya, akhirnya kini Dojun mendapatkan hero ID miliknya sendiri. Dan saat ini, Dojun langsung menggunakan kartu miliknya untuk memasuki sebuah gate. Registrasi kartu hero telah diverifikasi. Level Anda berada di bawah grade yang direkomendasikan. Tolong berhati-hati dan berpikirlah baik-baik sebelum memasuki gate. Mendapatkan informasi seperti itu dari sistem, Dojun menggerutu karena tak tahu hal tersebut. Bajingan perusahaan itu seharusnya dia naikkan saja ke rank A. Namun Dojun mengabaikan peringatan dari sistem tersebut dan memasuki gate itu. Gate Bamseom, Grade B, Scale D, Terrain, Terowongan, rekomendasi level A. Dilarang masuk kecuali masuk dengan grup berisikan 2 orang atau lebih. Meskipun sudah mengetahui deskripsi dari gate yang dimasuki, Dojun tetap saja ingin menyelesaikan itu sendirian. Ini adalah gate rank B, tapi dengan skala grade D yang membuatnya sulit untuk diselesaikan sendirian. Tapi berkat struktur terowongannya, gate ini hanya mengizinkan entry solo. Jadi kalau bukan rank A, kau akan kesulitan untuk menyelesaikan gate ini. Kalau kau benar-benar sedang sial, kau akan disuruh melawan ratusan monster sendirian di dalam terowongan gelap dan sempit. Aku suka ini. Ketika Dojun mengatakan itu, seekor monster ular ada di hadapannya dan langsung menyerang. Dojun juga langsung mengeluarkan perlengkapannya dan memakai itu di tangannya. Lalu dalam sekejap, Dojun langsung berhasil mengalahkannya serta mengambil magic stone dari dalam tubuh ular itu. Black Fang Snake, ular beracun yang bahkan goresan dari racunnya saja dapat membuatmu tak bisa bergerak. Namun sebelum dia benar-benar mati, ular itu melakukan sebuah perlawanan dengan menyemburkan racun miliknya, dan sedikit racun kemudian menempel kepada gauntlet milik Dojun. Namun gauntlet itu ternyata baik-baik saja. Ya, sepadan sih dengan harga 300.000 won. Namun ketika Dojun sedang memperhatikan gauntletnya, beberapa ekor Black Fang Snake kembali muncul untuk menyerangnya. Dojun yang sudah terbiasa dengan pertarungan tetap tenang dan membantai mereka satu persatu. Hanya dalam waktu yang singkat, dia berhasil mengalahkannya. Seperti biasa, Dojun langsung memeriksa dari mayat monster yang sudah dia bunuh. Tidak ada magic stone, tidak ada juga. Kalau tempat ini seperti duniaku sebelumnya, kemungkinan untuk mendapatkan magic stone dari Black Fang Snake itu kurang dari 3%. Sepertinya aku masih perlu berburu beberapa ratus lagi. Dojun kemudian melanjutkan perjalanannya lebih dalam memasuk gate itu. Lalu setelah masuk ke dalam di sebuah tempat, Dojun menemui beberapa mayat dari hunter sebelumnya. Mayat mereka sudah diselimuti oleh kabut hitam yang bermunculan. Juga ketika Dojun sampai di sana, dia bertemu dengan bos ruangan itu. Apa itu bosnya? Aku tadi tidak tahu jalan untuk menemukanmu itu ada di mana. Jadi terima kasih sudah menghampiriku. Sebaiknya aku segera selesaikan ini lalu pulang.
Dojun menyimpan tasnya dan menggunakan kembali gauntlet. Lalu dengan cepat, dia melompat dan menghajar bos ruangan itu. Tetapi ketika Dojun mencoba mengalahkannya dalam satu kali pukulan, ternyata serangannya dipantulkan dan tidak berhasil menumbangkan bos ruangan itu. Sebagai gantinya, Dojunlah yang menerima serangan fatal dan terlempar cukup jauh. Tidak sampai di situ, bos monster itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba untuk menangkap Dojun dengan mulutnya yang penuh racun. Sekali lagi, Dojun menghindari gigitan itu, lalu mencoba memukulnya dengan keras. Namun ternyata, itu sama saja tidak berhasil mengalahkan bos ruangan. Memang hebat, kekuatannya jauh berbeda dari ular-ular yang sudah aku kalahkan tadi. Kulitnya begitu tebal, sampai-sampai pukulan tidak pada mempan. Sekarang apa? Seandainya saja kekuatanku sudah kembali, dia ini tak akan jadi masalah bagiku. Ketika Dojun sedang memikirkan itu, dia tidak sengaja melihat sebuah pedang dari hunter yang meninggal di sana. Setelah memperhatikan pedang itu sedikit lebih lama, Dojun memutuskan untuk menggunakannya. Ini pedang tua, tapi sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Walaupun pedangnya usang, kegunaannya itu tergantung pada penggunanya. Pedang ini, aku pinjam dulu sebentar. Tepat ketika Dojun telah mengambil pedang itu, bos ular kembali menyerangnya. Dojun kemudian melompat menghindarinya dan melayang di udara. Anggap ini suatu kehormatan, bisa mati di tanganku, dasar kepala ular. Saat bos ular kembali menyerangnya, Dojun mengangkat pedangnya ke udara, lalu kemudian melakukan sebuah tebasan yang cukup kuat, sampai membuat pedang itu hancur. Namun dengan serangan yang kuat itu, dia berhasil mengalahkan bos ular. Setelah berhasil mengalahkan bos ular, Dojun juga mengambil beberapa barang berharga yang bisa dia dapatkan dari mayatnya. Taring ini terlalu pendek untuk dijadikan longsword, tapi dengan sedikit polesan, ini bisa jadi berguna. Tetap saja, untungnya kurasa hasil ini jauh lebih bagus daripada Gate Namsan. Dan setelah membereskan semua itu, Dojun akhirnya keluar dari Gate Bamseom pada malam hari. Tak kusangka Gate Rank B akan memakan waktu selama ini. Mengembalikan kekuatanku adalah prioritas utamaku. Untung saja, kawan-kawan lama aku tidak melihat kondisiku yang seperti ini. Kembali lagi ke toko langganan Dojun, saat ini di sana juga ada seorang yang sedang bertransaksi menjual Magic Stone. Penjaga toko melakukan pekerjaannya seperti biasa. Kau sudah mengumpulkan banyak Magic Stone kualitas tinggi. Seperti biasa, komisi kami adalah 40%. Namun hunter yang menjual itu merasa dirugikan. Bukankah komisi itu terlalu tinggi? Aku ini sering menjual Magic Stone kepadamu. Berikan aku diskon sedikit dong. Namun penjaga toko berkata lagi dengan pendiriannya, "Hei, potongan komisi kami yang paling rendah tahu. Biaya komisi Gate Center saja sudah 5%. Kami juga tidak menyimpan bukti transaksi. Komisinya agak tinggi, tapi kau bisa mendapat uang bersih sebanyak ini. Bukankah kau sendiri yang beruntung kan?" Hunter ini kemudian menerima uangnya dan menghitung. "Itu benar. Ngomong-ngomong, kenapa wajahmu bonyok begitu?" Penjaga toko kemudian memberitahunya, "Jangan tanya aku, ada bajingan gila yang mendatangi tokoku dan menghajar penjaga kami. Bahkan aku juga kena getahnya." Hunter itu kemudian memberinya saran, "Hei, nampaknya kau lengah karena punya penjaga hero cereng ya. Makanya aku sudah menyuruhmu untuk lebih telaten dalam memilih penjaga. Jangan cuma lihat rank mereka. Rank itu cuma untuk memudahkan orang-orang kantoran. Kemampuan mereka lah yang menjadi penentu. Jangan anggap rank seorang hero bisa merefleksikan kemampuannya. Kau pikir kemampuan penjaga yang baru dapat resensinya dan langsung menjaga toko begini setara dengan hero yang mati-matian memburu monster?" Penjaga toko kesal ketika hunter itu berbicara panjang lebar. Namun setelah mengucapkan semua itu, hunter tersebut menyudahinya dan beranjak pergi. "Kita ini sudah bukan orang asing. Panggil aku kalau kau butuh bantuan. Hahaha." Namun tepat ketika dia mengatakan itu, Dojun datang ke sana untuk menjual Magic Stone yang sudah dia dapatkan. Penjaga toko yang melihatnya memanggil lagi hunter yang menawarkan bantuan tadi. "Oh, dia orangnya. Bajingan ini yang menghajarku." Hunter yang tadi mau pulang kemudian berhenti dulu dan bertanya kepada Dojun. "Oh, dia orangnya. Dia tinggi dan wajahnya cukup tampan, tapi dia berani mengacau di sini. Hei, apa kau orang yang menghajar penjaga toko ini?"
Kau itu hero, tapi berani-beraninya kau menghajar warga sipil begitu. Apa kau tidak tahu bahwa hero itu harus melindungi warga sipil? Penjaga toko yang melihatnya sedang memarahi Dojun merasa lega karena dendamnya akan terbalaskan. Orang itu adalah hero veteran yang sudah bekerja selama 7 tahun. Dia kenal banyak hero veteran dan junior. Jadi kalau kau macam-macam dengannya. Namun semua dugaan itu salah. Dojun tidak ketakutan dan malah melawan balik. Jangan ganggu urusan orang lain dan enyahlah. Apa kau mau membalaskan dendam mereka? Ketika Dojun mengatakan itu, Dojun menatap lawannya dengan tajam. Hunter yang melihat tatapan mata Dojun dan keberaniannya langsung menjadi ketakutan. Alasan utama kematian hero itu bukanlah karena dibunuh monster, melainkan insiden tak disengaja dengan hero lain. Dan setelah mengukur kekuatannya, hero yang sudah mengerti ini langsung saja pergi dari toko itu. Sampai jumpa nanti, aku sedang sibuk, jadi aku pergi dulu. Kemudian setelah hunter tersebut pergi, Dojun langsung bertanya kepada penjaga toko. Sepertinya kau punya banyak komplain ya, hitung dengan benar. Dojun langsung melemparkan tas miliknya yang berisi penuh magic stone dengan kualitas tinggi. Bahkan penjaga toko terkejut ketika melihatnya. Magic stone kelas tingginya banyak sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Penjaga toko kemudian langsung menghitung semuanya dengan kalkulator. Dan setelah selesai, penjaga toko langsung memberitahukan jumlahnya. Totalnya 150 juta won. Dojun yang mendengar jumlahnya kemudian sedikit mengeluh. Aku sudah memburu seharian, tapi cuma bisa mendapatkan 150 juta won. Dojun kemudian langsung meminta uangnya. Bawakan 150 jutanya kemari. Namun penjaga toko mencoba untuk mengingatkan tentang potongan komisi. Ah, tidak, ada pengurangan untuk komisinya. Ketika melihat tatapan Dojun, penjaga toko sedikit ketakutan. Tapi pikirannya itu salah. Dojun tidak mempermasalahkannya dan langsung menghitungnya lagi. Oh iya, komisinya 1% ya. Kalau begitu, bawakan 148,5 juta wonnya. Di dalam hatinya, penjaga toko merasa kesal. Dasar bajingan, sudah berapa kali ku bilang kalau persenannya yaitu 40%. Goblok. Itulah yang dipikirkan, namun dia tidak berani untuk mengucapkannya. Penjaga toko kemudian menjelaskan prosedurnya karena transaksinya cukup besar. Soal itu, transaksi di atas 100 juta won harus menunggu persetujuan atasanku. Dengan tatapan yang menyeramkan, Dojun kemudian meminta penjaga toko melakukan itu dengan cepat. Kalau begitu, cepat hubungi dia sekarang juga. Penjaga toko langsung menggunakan ponselnya untuk menghubungi atasannya. Ketika dia sedang mengobrol, Dojun langsung saja mengambil ponsel tersebut. Dojun juga langsung berbicara kepada atasan itu. Kau dengar dia kan? Suruh dia untuk memberikan uangnya padaku. Bos toko itu kemudian menjawab, aku mengerti. Tolong kembalikan teleponnya ke karyawanku. Dojun kemudian mengembalikan ponsel tersebut dengan cara melemparnya ke tembok sampai rusak. Penjaga toko tidak bisa melakukan apapun dan menerimanya saja. Dojun segera meminta uangnya. Atasanmu sudah mengerti, bawa uangnya. Penjaga toko kemudian membawa uang dalam beberapa kantong dan memberikannya begitu saja. Dojun sudah memeriksa uangnya, segera membawa uang tersebut. Dan sebelum benar-benar pergi, Dojun berbicara lagi kepada penjaga toko. Mari kita berdagang secara sehat di lain waktu. Penjaga toko dengan kejadian itu mengalami trauma yang cukup berat. Sejak kapan mengintimidasi satu pihak adalah berdagang secara sehat? Kemudian, pemilik toko langsung datang ke sana dan bertanya dengan buru-buru. Hei, kenapa kau tidak menjawab teleponmu? Panggilan macam apa tadi? Namun penjaga toko tidak menjawab itu dan langsung meminta untuk berhenti bekerja. Bos, aku keluar saja, aku sudah tidak kuat. Melihat situasi yang kacau di toko itu, pemilik toko langsung menelpon seseorang. Juyeon, ini aku ingin kau datang kemari. Bosnya ternyata memanggil seseorang wanita yang cukup terkenal untuk datang ke tokonya. Penjaga toko yang menyambutnya langsung terkejut ketika melihat orang yang dia panggil. Apa? Hero S rank keempat Korea Selatan, Hyun Juyeon. Aku memang sempat dengar kalau dia keponakan bos, tapi kenapa dia datang kemari? Juyeon kemudian langsung menghampiri penjaga toko dan berbicara.
karena paman bilang kalau dia sedang dipusingkan oleh salah satu hero yang memaksa penjualan Magic Stone di toko ini. Apa kamu bisa menceritakan semuanya? Sementara di rumahnya, Dojun sedang bermeditasi di halaman depan. Dia sedang memikirkan tentang penghasilannya dan keadaan saat ini. Meskipun aku hunting setiap hari, aku hanya bisa menghasilkan 100 juta. Jika seperti ini, maka akan terlambat. Aku harus bisa melakukan solohan di S rank gate yang secepat mungkin. Untuk itu, hal yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah mengembalikan kekuatanku yang dulu. Tapi tidak seperti dunia sebelumnya, mana di udara dunia ini sangat jarang sekali. Meski jika aku mengumpulkan mana seperti ini setiap hari, 3 tahun, tidak, mungkin bisa lebih lama dari itu. Akan bagus jika aku bisa dapat equipment yang bisa membantu, tapi tidak ada banyak equipment di sini, hanya ada potongan sampah. Ketika dia sedang memikirkan semua itu, Dojun merasakan bahaya di sekitarnya. Dojun langsung berdiri dan mengambil Eun-yeong yang sedang bermain ke dalam rumah. Nenek mereka yang melihatnya langsung bertanya, "Ada apa, Dojun?" Tepat ketika mereka sudah di dalam rumah, tiba-tiba saja sebuah getaran besar terjadi. Neneknya yang menganggap bahwa itu adalah sebuah gempa bumi. Namun Dojun sudah memikirkan hal lain. Ini bukan gempa bumi, kemungkinan ini rip yang terbentuk. Sebuah goresan hitam muncul di atas langit, tepat di atas rumah mereka. Neneknya kemudian bertanya kepada Dojun yang sedang bersiap untuk pergi. "Dojun, apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Dojun tidak sempat menjelaskannya kepada mereka. Dia hanya bisa meminta neneknya untuk tetap diam di rumah. Situasinya sedang bahaya, jadi jangan keluar dulu. Dojun segera berangkat keluar rumah dan memasuki celah yang muncul di sana. Sementara di Asosiasi Hero Seoul, mereka sedang panik dan dilanda kebingungan karena mendeteksi rip yang barusan muncul itu. "Ketua tim, ada rip baru yang terdeteksi di Mapo." Ketua tim yang sedang bertugas di sana yang mendapatkan laporan itu kemudian memberikan sebuah perintah. Rip baru setelah 63 hari, Guild White Lion adalah yang paling dekat ke area Mapo. Hubungi mereka sekarang juga. Kerahkan juga hero yang sedang berada di dekat sana, di mana lokasi tepat ripnya. Petugas yang sedang memeriksa itu kemudian memberitahunya, ripnya muncul di halaman rumah pribadi. Ketika mengetahui lokasi munculnya rip itu, pemimpin tim semakin panik. Rumah pribadi, ini masalah besar. Jika ada warga sipil yang memasuki rip itu, maka yang lain tidak mungkin bisa masuk sebelum mereka keluar. Ketua tim kemudian memikirkan sesuatu yang lebih besar jika itu terjadi. Apalagi jika mereka mati di dalam, monster web bisa terjadi selama 10 hari di area rip. Jika itu terjadi, seluruh area Seoul akan... Namun dia mencoba untuk menepis kekhawatiran itu dan bertanya lagi, "Apa identitas orang yang memasuki rip sudah dikonfirmasi?" Petugas yang sedang melacaknya kemudian memberitahukan informasi yang dia dapatkan. Namanya adalah Seo Dojun. Dia adalah warga pemilik rumah tempat di mana rip itu muncul. Dan neneknya bilang kalau dia memasuki rip untuk menyelamatkan adiknya. Jadi dia bukan hero. Saat ada warga yang memasuki rip, bagaimana kemungkinan terjadi dan monster web 99,9%. Tepat ketika mendengar kemungkinan itu, semua orang di dalam sana langsung panik seketika dan suasana di kantor itu terlihat muram. Sementara di kediaman Hong Hae-ju, dia sedang memarahi Ketua Lee memberikan laporan penyelidikan tentang Dojun. "Awakening, Dojun Awakening, apa yang kamu maksud?" Ketua Lee kemudian menjelaskan dengan pelan, dia memang belum terdaftar di Asosiasi Hero, tapi bisa dipastikan jika dia awakening di dalam gate sebelumnya. Hae-ju yang mendengar itu tidak terima dan kembali marah-marah. Apa yang sebenarnya dilakukan Kang Chulwo bajingan itu? Pasti akan jauh lebih baik kalau kau membunuhnya secara langsung. Kenapa harus membuat semuanya jadi rumit? Dan kau menerima uang untuk itu? Kecuali pastikan kau bilang pada Kang Chulwo bajingan itu kalau dia sampai gagal membunuh Dojun brengsek, dia harus mengembalikan uangnya 10 kali lipat. Namun ketika Lee memberitahunya kalau tidak perlu melakukan itu, saya rasa tidak perlu menghubungi Kang Chulwo. Ada sebuah rip baru yang muncul di Mapo dan lokasinya ada di rumah Dojun. Kami juga sudah mengkonfirmasi jika Dojun memasuki rip itu, tidak lama lagi pasti akan muncul di berita. Hae-ju yang mendengar itu kemudian sedikit tenang lalu bertanya lagi,
Kalau begitu, berarti kita tak akan melihat si brengsek itu lagi kan? Tetap awasi situasinya sampai bisa dipastikan. Ketua Lee langsung menerima perintah itu dengan cepat. Sementara Dojun yang saat ini sedang memasuki lift yang ada di rumahnya, dia dikejutkan ketika masuk ke dalamnya dan mengenali suasana di dalam lift tersebut. Sulit dipercaya, ini adalah hutan Patisua yang sering aku datangi ketika kecil. Bentuk dari hutannya, pepohonan, dan rumputan yang tumbuh, juga angin yang bertiup, mana yang melimpah di udara, bahkan bentuk langit dan awannya juga mirip. Mungkin kalau aku pergi ke arah sana. Dojun kemudian mencoba mengikuti perkiraannya, dan ternyata dia menemukan sesuatu yang dia bayangkan. Seperti dugaan, World Tree, Primordial Spirit Tree yang mengandung mana sangat murni. Alasan kenapa dunia sebelumnya hancur adalah karena pohon ini terbakar dan aliran mana menjadi kacau. Tapi siapa sangka World Tree ini masih utuh. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku bisa mengembalikan mana aku seperti sebelumnya. Dojun kemudian langsung memasuki World Tree dan bermeditasi di sana untuk memulihkan kekuatannya. Dojun memulai meditasinya di dalam World Tree. Dia menutup matanya untuk menyerap semua mana yang tersedia di sana. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lupa makan dan minum, menghabiskan 10 hari hanya fokus untuk bernapas. Namun di hari ke-10, entah ke-11, Dojun didatangi oleh sekelompok monster. Dojun langsung bangun dari meditasinya karena merasakan kehadiran mereka. Pula karena monster yang membakar World Tree di masa lalu. Akan bagus jika memiliki pedang dengan elemen air. Itu tidak penting. Aku akan menghancurkan mereka semua. Ketika Dojun sedang memikirkan hal itu, monster Purkana langsung menyerangnya. Dojun kemudian menggunakan kekuatan yang baru saja dia dapatkan dari World Tree untuk mengalahkan mereka satu persatu. Mana rilis. Mana yang didapatkan dilepaskan dalam bentuk ki dan diredakan. Sudah lama sejak aku mengeluarkan mana sebanyak ini dalam satu waktu. Namun begitu juga dengan Pulkana. Ketika serangan jarak jauh itu, Pulkana juga melakukan hal yang sama. Mereka menembakkan energi dari mulutnya untuk menyerang Dojun. Namun Dojun segera menyelimuti seluruh tubuhnya dengan mana yang sudah dia dapatkan dan berhasil selamat dari serangan tersebut. Langkah selanjutnya, Dojun bergerak untuk menyerang para monster. Aku sudah memastikan keamanan World Tree. Sekarang, mana di dalam tubuhku? Mari melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Para monster yang melihat Dojun mulai bergerak, mereka semua mengaung dengan keras. Namun Dojun bergerak dengan cepat untuk menutup mulut mereka. Dan selanjutnya, Dojun meledakkan mulut mereka menggunakan mana. Tentu saja, dengan serangan itu, dia berhasil membunuh kedua makhluk tersebut. Pemeriksaan selesai. Begitu aku menyelesaikan kalian semua, seharusnya aku bisa mendapatkan anjing ember kan? Dojun terlihat sangat bersemangat untuk menghabisi para monster Pulkana itu. Aku ingat item itu memiliki drop rate yang cukup tinggi. Melihat berapa banyak yang akan aku dapatkan dari kalian, Dojun langsung menghabisi para monster Pulkana yang datang tersebut. Lalu setelah berhasil menghabisi mereka, ada sebuah batu permata berwarna kuning di antara magic stone yang berserakan. Dojun langsung saja mengambil batu permata kuning itu. Siapa sangka aku akan mendapatkannya lagi. Dojun langsung mengepal anjing ember dan tiba-tiba saja sebuah kekuatan berwarna kuning meluap di tangannya. Aku mau menarik lebih banyak mana dari World Tree, tapi dengan tubuhku saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah menyerap ember ini dan mengubah manaku menjadi fire attribute. Dojun menyerap kekuatan dari batu permata kuning yang dia dapatkan tadi dan ingin mengubah mananya menjadi atribut api. Saat menyerap kekuatan itu, dia mengingat keadaannya dulu sebelum bereinkarnasi. Dulu aku bahkan tidak perlu menyerap ember ini dan sekarang membutuhkan 10 menit hanya untuk menyerap satu. Mari menyerap selama yang aku bisa. Dojun mengambil semua anjing ember yang dia dapatkan di sana untuk menambah kekuatannya. Sementara itu di dunia nyata, di luar Rift, sudah banyak hunter yang bersiaga di sana. Juga beberapa media yang meliputi kejadian itu ditemani oleh polisi yang berjaga. Salah satu hunter yang ada di sana adalah Bang Xiongwo. Saat ini dia sedang berjaga sambil mengeluh dengan kejadian kali ini. Sial, karena satu bajingan gila, semua kekacauan ini terjadi.
Lalu Hunter yang menemaninya, Hunter Kim Hyun-woo, menjelaskan situasi. Dia sih tadi memang bilang sedang mencoba menyelamatkan adiknya. Namun Seung-woo yang sudah kesal tidak menerima alasan itu dan memarahinya. Itu sih cuma alasan saja. Dia mendengar rumor kalau mudah untuk awak kening di dalam zona RIP, lalu asal masuk saja tanpa memikirkan hal yang lain. Kalau kau mau mati, mati saja sendiri. Kenapa harus segera pakai merepotkan orang lain segala sih? Hyuwo kemudian bertanya tentang perintah dari ketua guild. Apa kata guild master? Seung-woo kemudian memberitahunya, hal-hal seperti biasa saja. Dia menyuruh kita untuk menunggu webnya saja. Tapi kenapa? Hyun-woo kemudian memberikan pendapatnya tentang hal itu. Sepertinya kali ini RIP terjadi di saat yang bersamaan dengan Amerika, Cina, UK, Turki, dan Switzerland. Ini pertama kalinya sesuatu seperti ini telah terjadi, tapi yang dariku dengar, mereka telah berhasil mengendalikannya pada tahap-tahap awal di luar sana. Seung-woo yang mendengar kenyataan itu semakin marah dan kesal. Cuma kita doang yang tidak, karena gelandangan sialan seperti bajingan ini malah masuk duluan. Lihat saja begitu kau keluar nanti, aku akan memukul wajahnya itu. Hari-hari telah berlalu, bahkan media televisi memberikan kejadian itu. Sudah 28 hari semenjak RIM yang baru ini terbuka, Asosiasi Hero telah mengumumkan peringatan web monster level 1. Kalau rakyat sipil bernama Pak S, orang pertama yang memasuki tidak keluar dalam waktu 2 hari ke depan. Ternyata yang menonton berita ini adalah bos rentenir, Wang Chang-seop. Chang-seop mematikan berita itu dan bertanya kepada seorang bawahan, "Ho, maksudmu Pak S itu si bajingan Seo Do-jun itu ya?" Salah satu bawahannya, Direktur Kim Eun-go, tangan kanan miliknya, dia kemudian menjawab, "Betul bos, saya sudah menyuruh bawahanku untuk memeriksanya dan sudah pasti dia itu Seo Do-jun." Chang-seop kemudian bertanya lagi, "Menurutmu, berapa besar kemungkinan bajingan itu akan kembali dengan selamat?" Eun-go kemudian memberikan pendapatnya. Kalau dia itu rakyat sipil, tidak perlu kita hitung probabilitasnya itu 1%. Tidak, bahkan tidak sampai 0,1%. Namun Chang-seop tertawa ketika mendengar jawaban Eun-go. Rakyat sipil? Lucu sekali. Para asosiasi hero idiot itu benar-benar tidak tahu karena mereka ketinggalan informasinya. Bagaimana kalau dia itu awakan? Eun-go kemudian memberikan alasan yang berbeda kalau kasusnya seperti itu. Kalau dia itu awakan, kemungkinannya akan bergantung pada rank hero-nya saat ini. Sejujurnya, sulit bagi saya untuk menentukan. Chang-seop setuju dengan perkataannya kali ini. Betul, jago bertarung dan bisa bertahan hidup di dalam RIP itu adalah dua hal yang berbeda. Si bajingan Seo Do-jun itu punya 2 anggota keluarga kan? Kita harus mengamankan mereka. Untuk sekarang, perlakukan mereka dengan baik. Kalau dia mati, kita akan jual organ dalam keluarganya. Dan kalau dia kembali hidup-hidup, kita bilang saja kita sudah mengurus mereka dan buat dia berhutang budi pada kita. Sementara di dalam RIP itu sendiri, Do-jun masih sedang menyerap kekuatan yang tersedia di sana. Sudah berapa banyak waktu yang berlalu, anjing Ember, aku telah menyerap ratusan dari mereka. Sekarang, kapanpun aku mau, aku bisa menggunakan mana fire atribut. Resistensi apiku juga telah bertambah begitu tinggi. Kalau aku hanya melihat atribut flameku, aku berada dalam kondisi yang lebih hebat dibandingkan saat aku disebut SWOT God. Do-jun kemudian memegangi Wordly dan berbicara sendiri. Waktu dulu dan sekarang. Terima kasih Wordly. Do-jun kemudian mengambil semua Magic Stone yang berserakan di sana dan berpamitan kepada Wordly. Aku mungkin tak akan bertemu denganmu lagi, tapi kalau kita berjumpa lagi dan kau sedang dalam bahaya, aku akan melindungimu bagaimanapun caranya. Do-jun kemudian keluar dari RIP itu dan berhasil sampai di rumahnya lagi. Namun ketika dia sudah keluar dari sana dengan kekuatan Do-jun, dia bisa merasakan area sekitarnya yang cukup luas. Tidak ada keberadaan sejauh radius 1 km. Apa semuanya sudah evakuasi untuk bersiap-siap menghadapi web? Masih ada aura yang sedikit kuat dari arah sini. Do-jun kemudian langsung berlari menuju aura yang dia rasakan dengan persepsinya. Dan ternyata itu adalah Hunter Seung-woo dan Hunter Hyun-woo. Do-jun kemudian memperhatikan mereka dengan diam-diam dan bersembunyi di balik tembok. Melihat dari pakaian mereka orang yang sama dari gate sebelumnya. Pasti akan ribet kalau aku sampai ketahuan. Do-jun kemudian mengeluarkan kekuatan apinya dan melemparkannya ke suatu tempat.
dan tempat yang dilempar oleh api itu langsung membuat ledakan yang cukup besar. Kedua hunter yang melihat itu segera mendatangi ledakan tersebut. Mereka berdua langsung ke lokasi untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara Dojun yang melakukan itu masih mengevaluasi kekuatannya. Sifat alami api dan presisi bidikan, dua-duanya bagus. Kusak, bukankah ini api yang bahkan bisa kau sukai? Kau tentunya akan senang, karena kau adalah maker api terkuat di benua. Namun, Hyunwoo yang sedang memeriksa api tersebut tiba-tiba saja merasakan ketika Rip sedang menghilang. Tunggu, Ripnya terlihat aneh. Apa? Hyunwoo dan Seungwoo yang melihat Rip itu sedang menghilang langsung bergegas menghampiri lokasi kejadiannya. Sesampainya di sana, mereka berdua terkejut melihat Ripnya menghilang. Apa? Ripnya sedang menutup. Di saat mereka sedang terkejut dengan kejadian itu, Dojun saat ini sedang melarikan diri dari area itu. Keesokan harinya, media TV nasional memberitakan kejadian yang aneh tersebut. Berita hangat, Rip baru yang telah muncul di Mapo telah menghilang pagi ini. 29 hari setelah Pak Seo memasuki zona Rip, asosiasi hero yang telah mengantisipasi monster web dibuat kaget. Ternyata menghilangkan Rip secara tiba-tiba dan sedang melakukan penyelidikan secara menyeluruh di balik kejadian ini. Sementara apa yang tak diketahui asalnya muncul di dekat Rip dan membakar tempat barang rongsokan. Orang-orang yang mendengar berita itu kemudian mengutarakan pendapat mereka. Pria itu, Pak Seo, pasti sudah mati setelah memasuki Rip kan? Rasakan tuh, salah sendiri. Kenapa malah memasuki Rip yang muncul itu? Ternyata di antara mereka yang sedang membicarakannya, Dojun sedang berjalan-jalan di sana. Dojun yang di sana itu diam saja dan berjalan dengan santai di antara mereka. Kalau Ripnya benar-benar telah hilang, apa itu artinya aku takkan pernah melihat Wardry lagi? Sayang sekali, tapi mungkin ini demi yang terbaik dan masih ada sesuatu yang harus kulindungi. Dojun kembali mendatangi markas Chain Seop, namun ketika Dojun memasuki ruangan itu, ada anak buah Chain Seop yang membicarakan tentang nenek dan adiknya. Bajingan itu sudah mati, jadi ibu tua dan anak itu juga nasibnya sudah berakhir. Teman orang itu kemudian menjawab, tentu saja, bos itu bukan sembarang orang. Dia akan memeras setidaknya 10 kali dari harga diri mereka. Pria yang sedang merokok kemudian membicarakan lagi tentang adik dan neneknya Dojun. Si ibu tua itu tidak penting, tapi gadis kecil itu, kalau sudah besar, mungkin wajahnya lumayan. Bos juga pasti sudah memikirkan hal-hal yang bisa dia gunakan. Namun, Dojun yang ada di sana langsung bertanya kepada mereka, "Hei, di mana bos kalian?" Tetapi ketika Dojun sedang menginterogasi mereka, ternyata Chang Seop baru saja datang ke markasnya. Chang Seop turun dari mobil pribadinya dengan perasaan senang. Dia berbicara dengan santai juga mengenai kematian Dojun. Hahaha, pria itu sudah mati, jadi akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Pak Kim, apa jadwal untuk hari ini? Engo kemudian membuka buku jadwalnya dan memberitahukannya kepada Chang Seop. Makan siang bersama dengan CEO baik, tidak ada jadwal di sorenya. Chang Seop kemudian memberikannya perintah untuk dia lakukan. Begitu ya, kalau begitu hubungi Nyonya Kang dan beritahu dia aku akan mampir malam ini. Bilang padanya gadis barunya sudah didandani. Dan setelah memberikan perintah itu, mereka berdua akhirnya memasuki markas miliknya. Dan tepat saat ia akan menaiki lantai atas, anak buahnya sedang dipukuli oleh Dojun. Dan di dalam ruangan itu, Dojun sudah menantinya dengan aura membunuh yang kejam. Dojun kemudian memerintahkan Chang Seop untuk mendekatinya. Berangkaklah kemari layaknya anjing. Dojun kemudian duduk dan menumpangkan kakinya ke sebuah meja. Chang Seop yang melihat kehadirannya semakin ketakutan dan keringatnya bercucuran dengan banyak. Melihat Chang Seop yang diam saja ketakutan, Dojun kembali mengancamnya. Kau dengar tidak? Keluarkan suaranya. Bajingan sepertimu bahkan tidak layak untuk diberlakukan layaknya manusia. Bicaralah seperti anjing. Chang Seop yang memang sudah sangat ketakutan, dia mencoba melakukan perintah itu dengan pelan. Namun lama-kelamaan, dia berteriak dengan keras seperti anjing. Anak buahnya mendengar itu hanya bisa terdiam saja, karena mereka juga sangat ketakutan oleh kekuatan Dojun. Dojun kemudian kembali memaki Chang Seop ketika dia menggonggong seperti anjing.
lebih keras. Di depan kau selalu bersikap tunduk seolah-olah kau rela menyerahkan hati dan empedumu. Tapi di belakang, kau sudah mengambil ancang-ancang untuk menusuk begitu ada kesempatan. Wang Chang Seop, kau pikir ini pertama kalinya aku berurusan dengan tikus-tikus sepertimu? Chang Seop yang mendengar perkataan itu langsung menciut. Dia langsung meminta untuk diampuni oleh Do Jun. Kumohon ampuni aku akan setia layaknya anjing. Namun Do Jun langsung menghajarnya ketika dia berkata begitu. Diam, bajingan berkacamata. Mulai sekarang kaulah bosnya. Berhentilah bekerja seperti anjing untuk sampah seperti dia. Membunuh yang di atas kalian itu bukan masalah besar bagi kalian kan? Kalian punya izin dariku, lakukan. Namun Engo yang mendengar itu menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tapi bos kami ini punya koneksi. Kalau saya tiba-tiba yang menjadi bosnya, semua orang akan mengira ada yang aneh. Karena itu, tolong ampuni dia kali ini saja. Do Jun kemudian menjawab hal itu. Kenapa pikiranmu dangkal sekali? Masukkan saja dia ke dalam tong lalu buang dia ke sungai. Atau remukan saja badannya di tempat barang rongsokan. Bukankah itu keahlianmu? Kalau kau tak mau melakukannya, aku bisa saja melemparmu ke dalam gate untuk jadi makanan monster. Di saat Do Jun memberikan ancaman yang sangat menakutkan, semua orang di sana terkejut. Chang Seop juga langsung kembali memohon untuk diampuni nyawanya. Kumohon, ampuni nyawaku saja. Aku akan bekerja seperti anjing seumur hidup. Aku bersumpah, aku memohon padamu. Do Jun kemudian memikirkan hal itu lebih dulu. Memotong Wang Chang Seop di sini bisa membereskan semuanya dengan rapi. Apa aku sudah tidak sekeras dulu lagi? Do Jun kemudian menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Chang Seop yang melihat itu juga langsung menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Selama ini aku sudah salah. Mulai sekarang, aku akan melayanimu sebagai... Perkataan Chang Seop terhenti ketika dia melihat kobaran api yang membakar tangannya. Dia langsung berteriak kesakitan ketika api itu membakar tangannya dengan hebat. Do Jun kemudian memperingatinya lagi. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Setelah api itu membakarnya cukup lama, akhirnya tangan Chang Seop terputus dan menjadi abu. Do Jun kemudian bergerak pergi dari sana sambil memberikan mereka perintah. Kalau kalian bahkan menggores sedikit pun kulit anggota keluargaku, anggap saja kalian semua sudah mati. Kalian harus melindungi mereka 24 jam selama 7 hari, selama sisa hidup kalian. Setelah membereskan semuanya, dia langsung pergi meninggalkan markas tersebut. Secara resmi, keberadaan Do Jun telah menghilang bersama dengan RIP tersebut. Pemerintah, asosiasi hero, dan berbagai macam outlet media telah memperlakukan Do Jun layaknya dia telah mati. Saat ini di sebuah restoran, Do Jun sedang melihat tentang dirinya di sebuah situs berita. Kalaupun aku memberitahu mereka aku masih hidup, nantinya malah aku yang dirugikan. Wang Chang Seop akan membantuku menemukan rumah baru, jadi mari kita berjalan dengan santai. Saat ini, Do Jun sedang bersama dengan adiknya yang sedang memakan burger dengan nikmat. Terasa nyaman, kita bisa pindah rumah sekarang. Do Jun kemudian berbicara kepada adiknya. Kau bisa masuk taman kanak-kanak seperti teman-temanmu. Kau bisa masuk sekolah juga. Namun, Eun Yeong terlihat murung ketika mendengar itu. Dia lalu bercerita. Anak-anak mengejekku. Mereka bilang, aku tidak punya orang tua. Do Jun yang mendengar itu merasa kaget. Lalu dia mencoba menenangkan Eun Yeong. Tak apa, kau tidak harus masuk TK sih. Kau tidak perlu melihat bajingan-bajingan seperti itu. Ayo sekolahnya tahun depan saja. Eun Yeong yang mendengar itu kembali terlihat ceria dan sangat tertarik. Benarkah aku tidak perlu masuk taman kanak-kanak? Do Jun mengatakan kalau itu memang benar dan Eun Yeong bisa sekolah tahun depan saja. Do Jun juga berbicara sendiri di dalam hatinya. Apa sebaiknya aku mengirimnya ke sekolah swasta yang berkelas? Jadi tidak ada yang bisa memandangnya rendah. Setelah membicarakan sekolahnya Eun Yeong, Do Jun kemudian mengingat kembali ketika dia bertemu lagi dengan nenek dan adiknya. Waktu itu, Do Jun langsung memarahi Engo. Kau ini bodoh, kau menyewa kamar motel untuk seorang nenek dan anak kecil. Engo kemudian langsung meminta maaf. Motel ini berada di bawah perusahaan kita, jadi ini aman. Namun saat itu, Do Jun tidak memperdulikan dan langsung menemui nenek dan adiknya. Eun Yeong yang melihat kehadiran kakaknya langsung saja berlari dan memeluknya dengan erat, mengelus tangannya sambil berbicara. Do Jun, kamu telah kembali hidup-hidup.
Eunyeon memeluk erat juga menangis bahagia ketika melihat kakaknya pulang. Dojun merasakan kehangatan itu dan tersenyum dengan tenang. Namun saat dia sedang melamun tentang kejadian itu, Eunyeon yang saat ini sedang makan kemudian bertanya lagi, "Kakak, apa kamu juga seorang hero?" Dojun kemudian bercanda dengan adiknya, "Kenapa? Apa kau suka kalau aku jadi hero?" Namun Eunyeon langsung menolak perkataan itu. "Tidak, justru aku berharap kakak bukan hero, melawan monster-monster yang mengerikan dan terkadang juga mati. Aku hanya berharap keluarga kita, kakak akan tinggal denganku dan nenek dalam waktu yang sungguh lama." Eunyeon mengatakan itu dengan wajahnya yang sedih dan tertunduk ke bawah. Dojun yang melihatnya kemudian mengingat kembali masa lalu. "Aku harap kakak akan kenal denganku dan nenek dalam waktu yang sungguh lama. Kerasnya dunia masa lalu itu, aku adalah manusia terakhir yang selamat. Aku telah menghabiskan banyak waktu bertarung dengan monster, kehilangan hal-hal, dan sebelum aku sadar, semua yang berharga telah muncul di sisiku. Meskipun aku telah lama melupakan mereka, di sini, di tempat ini, kurasa aku bisa hidup bahagia dengan damai melindungi kebahagiaan ini." Sementara di Asosiasi Hero Korea, seseorang sedang memarahi bawahannya. "Kau sungguh tidak bisa menemukannya?" Lalu perempuan yang ada di sana meminta maaf atas kejadian itu. "Tidak, kami tidak memiliki informasi mengenai situasi saat ini. Saya mohon maaf." Lelaki tua itu kemudian berbicara kembali. "Sungguh frustasi. Itu artinya Rip yang tiba-tiba menghilang bisa berpotensi untuk muncul lagi kapan saja." Si wanita juga berpikir yang sama. Benar, saat variabelnya meningkat, situasi akan jadi berbahaya. Seandainya saja web benar terjadi. Pak tua itu kemudian langsung menghentikan si wanita dan memarahinya. "Berhati-hatilah dengan ucapanmu itu. Ingat tentang keselamatan orang-orang. Ini adalah hasil yang bagus." Pak tua ini adalah Na Taehwang, salah satu dari hero top 100 yang dihormati di dunia. Katanya dia akan terpilih dengan suara terbanyak dalam sejarah jika dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dan dia bisa dikalahkan dengan konglomerat lokal kalau mereka mau. Tapi yang diincarnya itu bukan di jabatan presiden ataupun konglomerat, tapi keamanan para rakyat dan persiapan untuk Ripnya. Taehwang kemudian berbicara lagi kepada si wanita. "Walaupun membutuhkan waktu, lakukan lagi pemeriksaan secara menyeluruh." Wanita itu langsung menerima perintahnya. Baik, dan para penduduk yang ada di zona Rip telah setuju untuk menjual rumah-rumah mereka. Taehwang yang mendengar itu merasa lega. "Begitu ya, syukurlah. Tawarkan harga di atas harga pasar agar mereka tidak merasa kecewa. Semoga hal itu bisa memberi sedikit ketenangan bagi mereka yang telah kehilangan keluarganya." Mereka bilang Rip kali ini juga muncul tiba-tiba di negara lain. Ada yang janggal. Wanita di sampingnya lalu bertanya, "Bukannya Amerika dan Cina sudah memasuki tahap kendali?" Taehwang kemudian memberitahunya, "Masalahnya adalah Inggris. Hero yang bisa diandalkan telah diturunkan ke Rip yang lain." Namun ketika sedang melihat komputer di hadapannya, Taehwang terkejut dengan sebuah pemberitahuan. "Sial, ini tak mungkin. Rip di Inggris, monster webnya sudah terjadi." Sementara Dojun sendiri saat ini sedang berjalan santai dan menuju toko langganannya untuk menjual Magic Stone yang sudah dia dapatkan. Penjaga toko yang melihat Dojun datang langsung terkejut ketika melihatnya memasuki toko. "Wah, tuan manajer, orang itu datang." Seorang manajer yang sedang membaca koran kemudian menyudahinya dan berdiri menghadapi Dojun. "Dia orangnya, jadi kau yang memaksa orang lain untuk membeli Magic Stone kualitas rendah saat aku pergi?" Dojun kemudian menjawab dengan santai. "Waktu yang pas sekali, aku juga membawa banyak Magic Stone untuk dijual hari ini. Dan aku harap seseorang dengan rank tinggi akan ada di sini untuk memprosesnya." Dojun kemudian melemparkan tas miliknya yang berisi penuh Magic Stone itu. Namun manajer yang melihatnya mengira kalau itu isinya semuanya berkualitas rendah. Manajer langsung saja menolaknya. "Aku tak mau berbisnis denganmu, pergilah." Dojun yang mendengar penolakan itu bertanya, "Kau tidak mau bertransaksi?" Manajer kemudian berbalik sambil menjelaskan alasannya. "Sepertinya kau belum menyadarinya. Dalam hitungan biaya 1%, akulah yang mengalami kerugian besar di sini. Kami tak mau bertransaksi lagi denganmu, jadi ambil kembali dan pergilah sana."
Dojun kemudian bertanya sekali lagi untuk memastikan, "Apa kau yakin?" Namun si manajer tetap saja menolaknya. "Hah, sepertinya kau sulit untuk bisa memahaminya. Ada alasan kenapa bahkan Gate Center menerapkan biaya 5% sistem distribusi untuk Magic Stone itu. Yah, aku tak mau susah-susah menjelaskannya padamu. Bawa tasmu itu dan keluar dari sini dan jangan pernah kembali." Ketika manajer berkata begitu, Dojun menendang tasnya sampai Magic Stone di dalamnya berserakan keluar. Dan ketika isi tasnya keluar semua, si penjaga toko dan manajer sangat terkejut. "Tunggu, itu kan Hero Magic Stone." Hero Magic Stone legendaris yang katanya bernilai berapapun seseorang yang ingin membayarnya. Kenapa itu bisa ada di sini? Dojun kemudian berbicara lagi mengancam mereka. "Kalau kau memang tak mau, ya sudah." Hero Magic Stone, gembong narkoba dari Meksiko yang cukup terkenal, kuil zaman. Saat itu dia sedang memecah Magic Crystal untuk membuat narkoba. Lalu kekuatan dari Magic Stone itu membuatnya Awakening menjadi hero. Sejak saat itu, Magic Stone ini menjadi item yang viral bagi Awakening Hero dan juga peningkatan mana, dan sekarang dikenal sebagai Hero Magic Crystal, sumber energi yang sangat langka dan merupakan produk kelas atas. Ketika mereka berdua sedang terkejut, Dojun kembali menakut-nakuti mereka. "Kalau kalian masih tak mau, aku akan pergi saja." Namun si manajer yang mendengar itu langsung mengubah sikapnya menjadi sangat baik. Tuan customer, apa mungkin Anda ingin duduk dulu sebentar?" Dojun langsung duduk dan meminum minuman yang sudah disediakan. Sementara penjaga toko kembali membersihkan Magic Stone dengan wajah yang datar. Manajer kemudian berbicara mengenai harga Magic Stone itu. Tuan, bukankah biaya 0,5% itu terlalu berlebihan?" Dojun lalu menghentikan minumnya dan menjawab dengan wajah malas. "Kalau begitu, tak usah ambil kesepakatannya." Manajer langsung panik ketika Dojun menjawab begitu. Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku cuma penasaran saja. Kenapa Anda sampai merendahkannya ke 0,5%? Dojun baru memberitahunya kalau dia melakukan itu karena sifat manajer yang sangat menyebalkan. Sekali lagi si manajer langsung panik dan kembali meminta maaf. "Saya sungguh minta maaf. Saya tadi bicara tanpa berpikir dahulu." Namun Dojun tetap saja menjawab dengan wajah yang malas. "Aku muak dengan permintaan maaf. Katakan saja kau terima kesepakatannya atau tidak." Penjaga toko yang melihat sang manajer sampai berlutut merasa sangat kesal. "Cih, dasar brengsek sialan. Kenapa harus sampai seperti itu?" Manajer kemudian kembali memberikan penawaran kepadanya. "Baiklah kalau begitu. Tapi setiap Anda masuk akan mendapat Hero Magic Crystal, bukan? Karena itu, Anda harus membayar biaya pemrosesan standar sebesar 10%. Kami akan terus berbisnis dengan Anda." Namun Dojun tidak mau untuk melakukan itu. "Terlalu bertele-tele. Lupakan saja kalau kau memang tidak mau." Si manajer kemudian menurunkan penawarannya. 9%. Kami sudah mengalami rugi dalam hitungan itu." Dojun lalu berkata lagi, "Kalau begitu jangan sampai rugi." Si manajer kemudian menurunkannya lagi. 8%. "Serius, bos pasti akan langsung membunuhku kalau tahu itu." Namun Dojun terus saja menolaknya, sampai akhirnya bahkan si manajer menurunkan biayanya sampai 6%. Dan manajer bilang kalau dia tidak punya profit yang bisa dia ambil. Namun Dojun tetap saja menolaknya. "Kau pikir pengusaha bisa bertahan tanpa menghasilkan profit? Aku akan murah hati saja dan membuatnya 1% untuk menghormati kesepakatan kita sebelumnya." Di dalam hatinya, manajer menggerutu kesal ketika mendengar kesepakatan itu. Dasar pemeras bajingan. Namun kenyataannya, dia hanya bisa diam saja memikirkan solusinya. Di saat manajer sedang memikirkan dengan serius, Dojun berbicara lagi. "Biar kau tahu saja, tapi aku masih ada 7 tas lagi yang seperti itu." Mendengar perkataan Dojun, sang manajer dan penjaga toko sampai terbelalak matanya. Manajer kemudian memanggil penjaga toko. "Hei, kenapa kau diam saja? Cepat minta kontaknya sekarang." Dan akhirnya, setelah melakukan penghitungan yang cukup cermat, Dojun sudah mendapatkan uangnya yang ditransfer oleh toko itu. Kalau seperti ini, rumah 110 miliar terasa bisa dicapai. Masalahnya adalah, untuk bisa dapat Magic Crystal kualitas tinggi, gate normal saja tidak akan cukup. Jika saja aku bisa bepergian secara bebas ke Rip Zone. Dan ketika dia sedang mengecek nominal uang yang masuk, tiba-tiba saja sebuah notifikasi muncul di HP-nya. Dojun segera melihat notifikasi itu, dan ternyata itu tentang monster web yang terjadi di Inggris.
Pesan itu memberitahukan kepada wisatawan asal Korea untuk segera mengevakuasi ke tempat yang aman. Dojun yang melihat pemberitahuan itu tidak terlalu menganggapnya. Mereka memang suka berlaga walau tanpa kemampuan yang jelas. Dojun langsung saja meninggalkan toko langganannya tersebut dan berjalan pulang. Di masa lalu, tidak peduli negara mana atau asosiasi mana yang terlibat, aku pasti akan pergi untuk menutup ribnya, tapi sekarang tidak lagi. Singkat cerita, saat ini Dojun sedang mengajak nenek dan adiknya untuk makan bersama di sebuah restoran. Namun ketika mereka sedang makan, neneknya merasa kalau ini semua terlalu mahal. Dojun, bukankah 250.000 won untuk 100 gram daging itu terlalu mahal? Namun Dojun berkata kepada neneknya untuk tidak usah mengkhawatirkan uang. Aku dapat uang yang banyak kali ini, jadi jangan khawatir dan makan saja. Eunyeon yang sudah memegang dagingnya dari tadi, kemudian langsung memakan daging itu, dan terlihat sangat bahagia karena rasanya yang sangat enak. Dojun kemudian memesan 4 porsi lagi dari masing-masing daging yang mahal itu. Tolong 4 porsi lagi. Namun neneknya kembali khawatir tentang pesanannya. Apa tidak kebanyakan? Bagaimana cara menghabiskan semua itu? Dojun sekali lagi meminta neneknya jangan khawatir. Untuk hari ini, kita makan saja yang kenyang. Nenek juga makan ya. Eunyeon baru menyuapi neneknya. Nenek, dagingnya enak loh. Ini juga harus mencobanya. Ternyata dia juga menikmati daging tersebut. Namun ketika mereka sedang makan, Hyun Jeon datang menghampiri Seo Dojun. Seo Dojun, apa bisa bicara sebentar? Jadi kau adalah hero. Namun Dojun segera memotong perkataan itu dan menatapnya dengan tajam. Apa kau tak lihat kami sedang makan? Kalau kamu mau bicara, kembalilah nanti kalau kami sudah selesai. Ju Yeon yang mendengar itu cukup terkejut melihat sikapnya. Aku ini Hyun Ju Yeon, apa kau tak tahu aku? Pria macam apa yang mengabaikanku seperti itu? Ju Yeon kemudian menuruti permintaan itu dan menunggunya di ruang tunggu. Saat Ju Yeon sedang menunggu di ruang tunggu, pengunjung yang ada di restoran membicarakannya. Dia Hyun Ju Yeon kan? Hyun Ju Yeon yang itu seorang S-rank hero dan juga bintang dunia. Dia memang pantas berada di daftar top 10 hero tercantik di dunia. Tapi siapa yang sedang dia tunggu? Siapa orang yang berani membuat Hyun Ju Yeon menunggu? Namun Ju Yeon sendiri sedang memikirkan tentang Seo Dojun dari sana. Seo Dojun 2 bulan yang lalu saat dia pertama kali memasuki gate dan berhasil keluar hidup-hidup. Dia itu dicurigai telah awakan pada saat itu dan dipercaya jika sudah mati pada insiden rip di Mapo belum lama ini. Tapi dia masih hidup dan sedang makan di sini. Hanya dari tatapan dan satu kalimat darinya sudah membuatku terkejut. Tapi apa bisa seseorang yang baru awakan mencapai S-rank selama kurang dari 2 bulan? Bahkan Cupmore yang sering membom Magic Stone saja butuh waktu sampai 5 tahun untuk mencapai S-rank setelah awakening. Tidak mungkin kalau dia itu S-rank. Dia pasti memiliki special ability tertentu. Tepat ketika Ju Yeon memikirkan hal itu, Seo Dojun telah selesai makan dan beranjak dari mejanya. Namun saat Ju Yeon akan menghampirinya, Kang Chulwo tiba-tiba saja muncul dan menghentikan Seo Dojun. Wah, siapa ini? Seo Dojun. Jadi selama ini aku memang tidak berhalusinasi. Bagaimana kau bisa merangkak keluar dari gate? Aku tahu kalau kau ini kecoa, tapi tak kusangka kalau memang benar-benar kecoa yang sulit mati. Ju Yeon yang melihat kehadiran Kang Chulwo menjadi panik dan merasa khawatir. Kang Chulwo, dari semua orang, kenapa harus ada Kang Chulwo sekarang? Namun ketika dia sedang panik, Dojun memanggil Ju Yeon. Hei, katanya ada yang ingin kau bicarakan denganku kan? Aku akan mendengarkanmu. Tolong bantu keluargaku sebentar. Ju Yeon lalu bertanya, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dojun kemudian meminta tolong kepada Ju Yeon. Bantu saja carikan taksi untuk mereka pulang. Aku ada urusan, hutang yang harus dibayar. Dojun kemudian menatap Chulwo dengan tatapan yang penuh emosi. Sementara Ju Yeon membawa keluarga Dojun keluar dan menghentikan taksi untuk mereka. Tolong jangan khawatir dan pulanglah ke rumah. Hati-hati di jalan gadis lucu. Dadah. Dan kembali ke restoran. Saat ini pengunjung resto sangat terkejut karena Dojun langsung menampar Chulwo dengan keras di sana. Chulwo yang diperlakukan seperti itu langsung marah dan berniat melawan balik. Brengsek kau. Namun ketika Chulwo ingin melakukan itu, seorang pelayan datang menghentikannya.
Maaf tuan, tidak boleh ada perkelahian di dalam. Chulwo yang sudah emosi kemudian menyerang pelayan itu juga. Berisik kau jalang. Namun Dojun yang melihatnya langsung menarik dan menyelamatkan pelayan tersebut. Dojun kemudian mengajak Chulwo untuk keluar dari restoran. Namun Chulwo tidak mengubris itu dan malah semakin emosi. Apa kau sangat ingin mati ha? Aku tanya, kau mau matikah bajingan? Saat Chulwo sedang bersiap memukul lagi, Dojun langsung menyerang wajahnya dengan cepat. Dan ketika Chulwo meraba wajahnya yang terluka, Dojun berbicara kepadanya. Kang Chulwo, kau adalah orang yang menjebakku ke dalam gate dan mengunciku di sana kan? Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Apa aku salah? Tetapi Chulwo yang sedang menyeka wajahnya malah menghina Dojun saat itu. Memangnya apa yang harus dibicarakan dengan orang yang bahkan dibuang oleh ayahnya atau ibu tirimu yang sangat ingin kau mati? Dojun ternyata sudah mengeluarkan HP-nya untuk merekam semuanya. Katakan itu sekali lagi. Chulwo yang melihat itu sudah tidak peduli dan mengeluarkan kekuatannya untuk membunuh Dojun di sana. Persetan, apalagi yang perlu kukatakan? Apa soal ibumu yang pelacur itu? Mati saja sana, Sio Dojun. Dojun yang melihat serangan itu datang langsung menghadangnya dengan tangan kosong. Chulwo bahkan sampai terkejut. Seranganku memantul. Ketika Chulwo sedang melayang ke belakang, Dojun mengambilnya dan menghajarnya bertubi-tubi. Saat semua kejadian itu terjadi, pelayan yang sedang mencoba untuk menghubungi polisi dengan HP-nya. Namun saat dia akan melakukannya, Juyeon datang lalu menghentikan si pelayan. Tolong tenanglah, aku akan mengurus semuanya. Ketika Juyeon datang ke sana, Chulwo sedang dihajar habis-habisan oleh Dojun. Juyeon yang melihatnya pun cukup kaget. Kang Chulwo itu bereng hero. Sulit dipercaya melihatnya dipukuli tanpa bisa melawan. Itu berarti dia sekitar bereng. Tidak, mungkin saja sudah A-rank. Meskipun jika itu benar kalau dia A-rank, apa memang bisa melawan B-rank sampai seperti itu? Juyeon kemudian mencoba memanggil Dojun. Sio Dojun, kau hanya akan membunuhnya jika seperti itu. Mendengar Juyeon yang berkata begitu, Dojun berhenti memukulinya. Juyeon kemudian bertanya, orang itu, seberapa jauh kau tahu tentang Kang Chulwo? Dojun lalu berdiri dan menjawab, aku cukup kenal dengannya. Kenapa? Apa ada masalah? Juyeon kemudian memberitahu Dojun, tentu saja Kang Chulwo adalah keponakan dari S-rank hero Kang Yeopyo. Dojun lalu menjawab lagi dengan santai, aku tahu. Terus kenapa? Juyeon kaget lagi melihat sikap Dojun ini. Dia sudah tahu dan nada bicaranya terdengar seolah dia tidak peduli konsekuensi apa yang akan dia hadapi. Juyeon lalu mencoba mengingatkan Dojun kembali. Alasan kenapa Kang Chulwo bisa sejauh ini melakukan apapun yang dia inginkan adalah karena perlindungan dari Kang Yeopyo. Itu berarti yang sedang kamu lakukan sekarang ini sangat berbahaya. Aku bisa paham secara kasar apa yang kalian permasalahkan. Tapi kau sudah salah paham jika berpikir kalau Kang Yeopyo akan mengerti juga. Apa kau tidak takut dengan Kang Yeopyo? Dojun kemudian menghampiri Juyeon dan bertanya kepadanya. Di luar itu, fakta kalau kau tahu banyak informasi tentangku, itu mulai membuatku terganggu. Dojun malah menaruh curiga kepada Juyeon yang berniat menolongnya. Karena sudah begitu, Juyeon kemudian menjelaskan alasan dirinya mencari tahu Seo Dojun. Maaf karena kedatanganku yang tiba-tiba. Aku disuruh pamanku untuk menemuimu. Sebelumnya kau ke Stone Man dan menjual Magic Stone di sana kan? Jual Magic Stone-nya kepadaku. Dihadapkan dengan uang, Dojun langsung teralihkan perhatiannya dan menanyakan harga yang ditawarkan Juyeon. Berapa? Juyeon lalu menjawab, aku akan membeli semua yang kau punya, Seo Dojun. Lalu Dojun kemudian memancing Juyeon. Aku ada banyak, kau tetap mau semuanya? Juyeon kemudian menjawab dengan santai dan membalas tantangan itu. Aset milik S-rank hero itu di luar imajinasi. Dojun kemudian memberikannya sebuah syarat. Bukannya aku tidak mau menjualnya, tapi aku punya syarat. Juyeon terkejut dan bertanya tentang syarat itu. Lalu Dojun memberitahunya, bukan apa-apa, ini bukan apa-apa bagimu, Hyun Juyeon. Sementara di kediamannya, Haeju, ibu tiri Dojun, sedang marah besar ketika mendengar Dojun masih hidup. Kau bilang dia mati, kau bilang kalau dia masuk ke dalam RIP baru. Kecuali hanya bisa diam saja dan meminta maaf kepada Haeju. Saya minta maaf, bahkan asosiasi hero juga percaya jika dia sudah mati.
Namun Heju tetap saja tidak tenang meskipun Ketua Lee sudah meminta maaf. Jangan bikin alasan, bagaimana kau mau mengatasi ini? Ketika Heju sedang marah-marah, Ketua Lee mencoba melaporkan sesuatu. Sebelum itu, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Kang Chulwo dikalahkan oleh Dojun. Mungkin Seo Dojun sudah tahu sesuatu. Mendengar laporan itu, Heju langsung panik dan cemas dengan situasinya. Jika ayah atau suamiku tahu, pasti akan merepotkan. Tapi, aku masih bisa menutupinya agar tidak terjadi masalah. Tapi tetap saja, jika sudah keluar ke media, harga saham pasti akan turun. Aku harus menghentikannya. Heju kemudian langsung memberikan perintah kepada Ketua Lee. Hubungi pihak media, jika mereka mempublikasikan T Group dan bahkan W Group akan memotong semua iklan dan memutus kontrak kesepakatan. Polisi, tutup mulut mereka dulu saat ini juga. Ketua Lee kemudian memberitahukan situasinya saat ini. Polisi dan media sudah bersikap diam. Mendengar itu, Heju merasa lega dan duduk di sofanya lagi. Kerja bagus. Aku bisa santai sejenak. Namun saat dia baru saja duduk, Ketua Lee datang menghampiri dan berbisik kepadanya. Tapi Anda tahu kalau ini bukan solusi yang bisa bertahan kan? Karena itu, sepupu Kang Chulwo, Kang Yongpyo. Setelah mendengar bisikan itu, Heju terkejut dan memastikan Kang Yongpyo yang itu, Kang Chulwo sangat terkenal sebagai sampah bahkan di dunia hero. Meski begitu, banyak yang bilang kalau Kang Yongpyo sangat peduli padanya. Pada kenyataannya, Kang Chulwo hanyalah bidak yang melakukan segala pekerjaan kotor yang diperintahkan oleh Kang Yongpyo. Ketua Lee lalu berbicara lagi terkait masalah ini. Ketika Kang Chulwo berurusan dengan polisi dan media, itu juga akan menjadi hal buruk bagi Kang Yongpyo. Jadi sepertinya dia sudah mengambil langkah lebih dulu. Mendengar keadaannya cukup genting, Heju memutuskan untuk bertemu dengannya. Kita harus bertemu langsung dengannya, jadwalkan meeting secepatnya. Lalu pemimpin Huang Chang-seop dari HCS Capital, katanya dia berkhianat pada kita. Ketua Lee membenarkan hal itu. Benar, dia menjaga keluarga Dojun. Mendengar itu, Heju langsung kesal dan marah. Dia kemudian memerintahkan Ketua Lee, hubungi Jaksa Pak, kita akan buat dia membayar harga karena berani membuangku dan malah memilih dia. Sementara, Dojun sendiri saat ini sedang menuju sebuah gate bersama kelompoknya Juyeon. Total ada 37 RIP zone yang ada di Korea. Di antara itu, saat ini ada 5 zone yang sudah berubah menjadi gate dan sisanya hanya bisa dimasuki oleh hero dari asosiasi hero yang sudah menjadwalkan diri. Ketika di pintu masuk gate, penjaga gate memeriksa hero ID Juyeon. Nona Hyung Juyeon, identitas telah dikonfirmasi. Semoga eksplorasi Anda tetap aman. Setelah mendapatkan izin, mereka semua masuk ke dalam gate. Dalam perjalanan memasuki gate itu, Dojun terus saja mengawasi semuanya. Hanya ada satu jalan masuk. Selain itu, meskipun sudah tahu identitas Hyun Juyeon, mereka tetap melakukan verifikasi secara menyeluruh dan tetap mengawasinya. Lalu di antara mereka, seorang hero A-rank yang bernama Jeong Injo berbicara kepada Juyeon. Siapa sangka kamu duluan yang menyarankan hunting di Rip Zone? Ada apa ini? Juyeon kemudian menjawabnya sambil malu-malu. Ya, aku cuma mau bersenang-senang saja. Ketika dia mengatakan itu, Juyeon juga memikirkan syarat yang diberikan Dojun waktu itu. Waktu itu Dojun berkata, syaratnya adalah, kalau kau mau membiarkanku memasuki Rip Zone, aku akan menjual semua Magic Stone padamu dengan harga pasar. Kenapa? Karena aku bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dari hunting di Rip Zone. Juyeon sedikit merasa aneh dengan alasan Dojun itu. Dia susah-susah masuk ke Rip berbahaya ini hanya untuk alasan itu. Memang sulit dipercaya. Ya, bukan berarti aku tidak peduli. Lagi pula kalau bukan karena permintaan pamanku, aku tetap butuh hero Magic Stone. Jadi, setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka sampai di dalam gate. Namun ketika mereka memasuki gate itu, Injo kembali menggoda Juyeon. Jujur saja, siapa pria itu? Namun Juyeon berkata kalau Dojun hanyalah kenalan biasa. Injo yang mendengar itu tidak langsung mempercayainya.
Kenalan, apa kamu pikir aku akan percaya itu? Mungkinkah dia pacarmu? Ju Yeon tentu saja langsung membantah pikirannya. Tidak, dia bukan pacarku. Aku mengajaknya ke sini hanya karena aku berhutang padanya dan ingin membayarnya. Injo kembali meragukan jawaban tersebut. Berhutang, seorang rank hero berhutang pada seseorang. Namun ketika mereka sedang asik mengobrol, seekor monster tiba-tiba saja datang ke arah mereka. Bahkan Injo yang melihatnya langsung terkejut. Itu Kokat Rice. Ju Yeon kemudian langsung memberi arahan kepada mereka untuk bersiap. Injo dan Jeon, siapkan pertahanannya. Seungho, incar kakinya. Namun ketika dia mempersiapkan semua itu, Dojun menerobos dari belakang dan melompat langsung menuju Kokat Rice. Mereka semua terkejut ketika melihat Dojun melakukan itu. Bahkan Ju Yeon mencoba untuk menghentikannya, tetapi Dojun bergerak dengan cepat dan sudah berada di dekat Kokat Rice. Lalu di tangannya keluar sebuah api. Dojun memukul Kokat Rice itu dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke tanah. Salah satu anggota party yang melihat itu kemudian bertanya, apa yang terjadi? Apa dia mati hanya dengan sekali serang? Namun Dojun sekali lagi menghajar monster burung itu. Belum, dia harus mati seperti ini. Dojun menginjak kepala Kokat Rice itu sampai hancur, membuat semua orang terkejut. Injo yang melihat itu kemudian bertanya sekali lagi kepada Ju Yeon, siapa pria itu? Dengan tatapan yang kosong, Ju Yeon mengatakan kalau Dojun hanyalah manusia yang kuat. Injo kemudian menggoyang-goyangkan badan Ju Yeon dan memaksanya untuk memberitahu, apa itu caramu memanggilnya? Menurutmu berapa banyak hero yang bisa mengalahkan Kokat Rice dengan satu serangan? Ju Yeon kemudian menjawab pertanyaan itu dengan sombong. Kalau hanya saat menyerang mereka seperti tadi sih, adikku juga bisa, kenapa? Namun Injo tetap saja bersikeras dengan pernyataannya. Kau membual setelah kita menyaksikan itu bersama, apalagi tadi itu pertarungan udara. Dia bahkan tidak bisa menghindari tinju yang mengarah padanya, lalu dia pingsan di tempat, hanya dalam satu serangan. Monster sialan itu, pria itu, siapa namanya? Ju Yeon kemudian memikirkan sesuatu rencana dan berbicara kepada Injo. Nona, kita harus merubah rencananya. Aku akan pergi ke pusat untuk sementara. Ju Yeon kemudian segera menghampiri Dojun yang sedang membersihkan tubuh monster. Namun ketika Ju Yeon menyapanya, Dojun langsung memberitahu tentang Magic Stone yang ia pegang. Aku tidak punya niatan untuk berbagi dengan seseorang yang tidak berkontribusi apapun. Ju Yeon kemudian membantah kalau dia menginginkan benda itu dan langsung menjelaskan niatnya. Lagi pula aku juga tidak mau memintanya. Kemampuanmu sepertinya tidak cocok di sini. Apa kamu mau masuk lebih dalam lagi? Dojun senang ketika mendengar itu. Baiklah, ini bisa saja menjadi seru. Ju Yeon menganggap itu adalah persetujuan, kemudian memberitahu Dojun, aku sudah hafal dengan tempat ini, jadi biar aku yang pimpin. Ikuti aku dari jarak dekat agar kalian tidak hilang. Ju Yeon langsung berlari dengan cepat meninggalkan mereka semua, dan tidak berlama-lama, Dojun juga segera berlari untuk menyusul. Bahkan, pijakan kaki Dojun sampai memberikan gelombang kepada kelompoknya Injo. Injo yang melihat itu semakin bersemangat. Wah, kalau Juyen itu peluru, maka orang ini adalah cahaya. Kemudian salah satu anggota party yang bertanya, Guild Master, apa kita tidak ikut? Injo kemudian bertanya kepadanya, apakah dia bisa mengikuti itu? Anggota partinya kemudian menjawab, tentu saja itu mustahil, aku hanya bertanya. Injo kemudian memberikan perintah kepada anggota party yang tersisa, ya, kita cuma pembantu hari ini, jadi mari kita berburu di sekitar seperti biasa saja. Injo kemudian memeriksa mayat burung Kokat Rice yang terkapar di sana, dan sekali lagi membandingkan kekuatan dirinya. Semua orang memuji kami sebagai hero rank A, tapi di hadapan rank S, kami ini hanyalah serangga kecil, Ju Yeon, dan pria itu juga. Sementara, Ju Yeon yang berlari dengan cepat mencoba menengok ke belakang untuk memeriksa Dojun. Apa sebaiknya aku pelan-pelan? Namun, saat Ju Yeon menganggap Dojun sudah ketinggalan jauh, tiba-tiba saja dia terkejut dengan kehadiran Dojun yang sudah berada di sisinya. Apa kita tidak bisa lebih cepat lagi? Ju Yeon kemudian terganggu karena hal itu dan berhenti mendadak.
Apa yang terjadi sekarang? Aku sudah dikejar. Kalau soal kecepatan, aku nomor 2 di Korea Selatan. Melihat Ju Yeon yang berhenti sejenak, Do Jun juga ikut berhenti. Kau lebih lamban dari perkiraanku. Kau berlari layaknya mencoba memastikan aku tak bisa mengejarmu. Ju Yeon tersipu malu ketika Do Jun berkata begitu dan menjawab, Siapa yang bilang kalau kau tidak bisa nyusul? Kapan aku? Namun ketika Ju Yeon sedang berbicara, Do Jun bertanya kepadanya, Hei, apa itu di sebelah sana? Ju Yeon kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Do Jun dan memberitahunya, tempat itu adalah tempat di mana Bos Rip berada. Do Jun lalu bertanya tentang Bos Rip tersebut. Ju Yeon lalu menjelaskan, Iya, apa kamu pernah dengar tentang Kaserian? Monster raksasa setinggi 20 meter yang bentuknya mirip Wyvern. Jangan pikirkan itu. Kamu setidaknya harus jadi level SSS dulu, baru bisa mengalahkannya. Do Jun tidak menganggap penjelasan itu dan bertanya tentang Magic Stone. Apa dia itu monster yang punya Magic Stone Sang? Ju Yeon membenarkannya. Benar, itu adalah Magic Stone Green Imaginary, satu tingkat di bawah peringkat tertinggi. Apa kamu bahkan mendengarkanku? Jangan bilang kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Aku tidak membawamu ke sini untuk melakukan hal sembrono seperti itu. Namun ketika Ju Yeon mengatakan itu, Do Jun sudah berlari sangat cepat meninggalkan dirinya menuju tempat Kaserian. Astaga, apa yang dia coba lakukan? Ju Yeon tentu saja langsung menyusulnya menemani Do Jun. Dan ketika dirinya sampai di sana, Do Jun berhasil mengalahkan Kaserian dengan mudah. Ju Yeon sampai terkejut ketika melihatnya. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja terjadi? Kaserian itu sangat kuat. Ju Yeon kemudian mengingat kembali tentang raid yang pernah dilakukan seorang hero sebelumnya. Park Hae-yeol, dia adalah S-rank hero yang terkenal karena sering hunting Kaserian. Bahkan saat percobaan pertamanya bersama dengan 30 A-rank hero, semua A-rank hero itu terbunuh dan hanya menyisakan Park Hae-yeol sendiri. Setelah itu, Park Hae-yeol mengumpulkan 1 S-rank dan 200 A-rank untuk melakukan perlawanan ulang. Pada akhirnya, mereka berhasil membunuh Kaserian, tapi ada banyak hero yang gugur. Guild milik Park Hae-yeol, Sweep Life, belum dapat memulihkan diri bahkan setelah 3 tahun berlalu. Sementara Ju Yeon sedang memikirkan hal itu, Do Jun yang melihatnya sekali lagi memperingati dia. Kau tahu kau tidak berkontribusi apapun kan? Ju Yeon merasa terganggu dengan sikap Do Jun yang ini. Namun dalam hatinya dia tetap memuji kejadian kali ini. Kalau aku tidak melihatnya secara langsung, aku pasti tidak akan percaya. Kaserian yang mengerikan itu dikalahkan oleh seseorang hanya dengan 1 serangan. Dan ketika dia memikirkannya, Do Jun sudah berhasil mengambil Magic Stone milik Kaserian. Do Jun kemudian berbicara lagi kepada Ju Yeon. Aku sudah tidak butuh pengawalan lagi. Mulai dari sini, aku akan bergerak sendiri. Sebelum Do Jun pergi, Ju Yeon bertanya mengenai mayatnya. Apa kamu tidak mau mengambil mayat Kaseriannya? Selain Magic Stone, itu adalah material yang cukup berharga seperti kulit, cakar, dan sebagainya. Namun dengan gampangnya, Do Jun menolak mayat itu. Tidak, itu tidak worth it. Lebih efisien untuk mencari Magic Stone dari monster saja. Kau bisa mengambil mayat itu kalau mau, anggap saja sebagai bayaran atas bantuan pengawalan darimu. Namun, Ju Yeon tidak mengambil mayat tersebut dan bilang kalau dia juga tidak membutuhkan. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Setelah berburu seharian penuh, Do Jun sudah mengumpulkan banyak sekali Magic Stone di tas besar miliknya itu. Salah satu anggota party kemudian berbicara kepada Injo. Pria itu meminjam tas besar dan kemudian kembali dengan tas yang penuh dengan Magic Stone. Apa kau percaya? Injo yang juga melihatnya kemudian berbicara. Mungkin setidaknya butuh 20 menit bagi guild kita untuk hunting. Kalau melihat dari isinya, mungkin bisa memakan waktu sampai 3 hari hunting. Siapa dia sebenarnya? Injo kemudian memperhatikan Ju Yeon yang sedang beristirahat dan bergumam di dalam hatinya. Kecepatannya itu sangat luar biasa. Jika apa yang dikatakan Ju Yeon memang benar, kalau orang itu mengalahkan Kaserian tanpa equipment yang bisa dibilang bagus, itu saja sudah membuatnya menjadi hero terkuat di Korea. Tidak, mungkin di seluruh dunia. Saat Injo sedang memikirkan semuanya, Do Jun baru saja kembali dari perburuan dan sekali lagi membawa tas yang penuh dengan Magic Stone. Injo juga terkejut ketika melihatnya dan sekarang dia kembali dengan tas yang penuh lagi.
Meski kita bicarakan ini keluar, takkan ada orang yang percayakan. Mereka pasti hanya akan menganggap kita gila. Mungkin memang sebaiknya tidak perlu mengatakan apapun yang terjadi hari ini. Lagi pula tidak akan ada yang percaya juga. Begitulah keputusan parti mereka yang melihat semua kejadian di luar nalar tersebut. Sementara Juyeon datang menghampiri Dojun untuk berdiskusi mengenai hasil perburuan mereka hari ini. Parti Injo yang melihat mereka mengobrol malah menganggap mereka berpacaran. Hei, mereka berdua itu terlihat seperti sedang pendekatan, bukan? Seseorang di sana kemudian menjawab, "Iya, aku setuju. Seharusnya aku salah saat Hyun Juyeon membawa pria random ke sini. Dia adalah pria yang bisa berdiri di samping Juyeon tanpa terlihat aneh. Mereka terlihat cocok saat sedang bersama, sungguh pasangan yang sempurna." Namun Injo yang memperhatikan mereka kemudian menyadari sesuatu. Sebentar, semakin lama dilihat, malah tidak seperti pendekatan. Ini aneh. Pria itu malah terlihat tidak peduli pada Juyeon. Siapa yang berani bicara pada Juyeon seperti itu? Saat Injo berpikiran seperti itu, Dojun memberikan tasnya kepada Juyeon dan pergi begitu saja. Hah? Apa? Kenapa dia langsung pergi begitu saja, tanpa pamitan dengan yang lain dulu? Lalu soal tas-tas itu, apa dia tinggalkan juga? Juyeon kemudian menjawab semua pertanyaan itu. Katanya, kalau soal aku membunuh kasir yang tersebar, aku bisa jadi terkenal dalam semalam. Tapi dia bilang kalau terkenal itu merepotkan dan memintaku untuk mengurusnya. Injo yang mendengar cerita aslinya merasa tidak percaya. Aku tak mengerti pria macam apa dia sebenarnya. Juyeon juga berpikir begitu di dalam hatinya. Dengan wajah malu-malu, dia berbicara dalam hati. Aku juga ingin tahu pria macam apa dia itu. Saat Dojun sudah selesai melakukan raid di gate kemarin, saat ini Pak Haeol sedang berlatih dengan keras di ruangan latihan pribadinya. Haeol sedang memukuli samsak yang ada di sana dengan keras dan cepat. Astaga, Pak Haeol, wajahmu menakutkan sekali. Pak Haeol adalah hero rank S di bawah Asosiasi Hero Korea, Guild Masters with Life. Saat Haeol sedang melihat dirinya di cermin, seorang yang ada di sana kemudian mencoba menenangkan Haeol. Tolong tenangkan dirimu, Guild Master. Anda tahu kan kata mereka, katak yang jongkoknya paling dalam lah yang akan melompat paling jauh. Semakin lama Anda menahan diri akan waktu yang sulit ini, semakin besar juga reputasi Anda nantinya. Haeol kemudian menenangkan dirinya dan mengambil handuk yang disediakan. Benar, itu satu-satunya cara untuk memukul keras mereka-mereka yang telah meremehkanku. Pengawal pribadinya kemudian kembali membenarkan. Betul, semakin Anda bendung, semakin dalam juga bungkuk mereka nanti, Guild Master. Saat waktunya tiba, mereka semua akan berlutut di hadapanmu, Guild Master. Lagi pula, siapa yang tahu cara mengalahkan Kaserian lebih baik dari Anda? Suatu hari nanti, nama Anda akan dikenal sebagai hero yang telah mengalahkan Kaserian dengan tim terkecil di dunia. Asosiasi hero bahkan mungkin akan memberikan hak khusus atas keserian kepada Anda. Pengawal itu langsung memujinya tanpa henti dan memberikannya sebuah minuman. Haeol kemudian menerima minuman itu dan membalas pujian tadi. Tentu saja, tidak ada yang tahu lebih baik daripada aku. Hahaha. Tapi dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu, guild kita sudah terlalu besar penyusutannya. Meskipun begitu, sudah pasti tetap aku yang menangkap monster burung itu, iya kan? Pengawal tadi kemudian kembali lagi memuji. Tentu saja, Guild Master, siapa lagi selain Anda yang bisa melakukannya? Sementara di kantornya, Kang Yongpo, sepupu Kang Cheolwo, saat ini dia sedang melihat berkas mengenai identitas Dojun. Sio Dojun, berandalan ini. Seorang pengawal pribadinya kemudian membenarkan. Ya, beberapa bulan yang lalu, hero Kang Chulwo telah mencoba untuk menyingkirkannya dengan menyeretnya masuk ke dalam gate. Tapi bukannya mati, dia malah awakening. Kliennya adalah Hong Hae-ju, direktur eksekutif dari grup T. Dia putri kedua dari grup W. Yongpo kemudian bertanya lagi, benar-benar cek bekal princess. Kenapa dia mengincar pria seperti itu? Pengawalnya kemudian menjelaskan. Katanya Seo Do-jun adalah anak di luar nikah suaminya. Dia dibawa masuk ke dalam keluarga pada umur 7 tahun. Tapi 6 tahun yang lalu, setelah Hong Hae-ju melahirkan putranya, anak itu diusir dari rumah. Yongpo yang mendengar itu kemudian tersenyum.
Walaupun dia itu terhubung oleh darah, bukan berarti dia dianggap keluarga di keluarga cebol. Kang Chulwo digaji berapa untuk itu? Pengawal pribadinya kemudian menjawab kalau Chulwo digaji senilai 3 miliar won. Yongpo kemudian langsung berdiri untuk bermain golf sambil menata tawarkan gaji itu. Hanya segitu saja, dan sekarang Chulwo sedang babak belur kan? Pengawalnya membenarkan hal itu. Ya, dari yang saya dengar, tidak hanya babak belur saja, tapi dia juga diselimuti oleh luka bakar yang parah. Dia juga telah kehilangan pandangannya dan sedang sekarat saat ini. Yongpo yang mendengarnya malah memasang ekspresi yang aneh. Astaga, sungguh keji sekali bajingan itu. Kalau aku sih, sudah pasti kupotong anggota tubuhnya, lalu kuhancurkan kepalanya. Saat Yongpo akan memukul bola golfnya, pengawalnya kembali bercerita. Dan di tempat kejadian, ada rumor bahwa Hyun Ju-yeon telah membantu Seo Do-jun. Mendengar nama itu, Yongpo langsung berhenti bermain golf dan bertanya dengan kasar kepada pengawalnya. Kenapa Hyun Ju-yeon? Untuk apa dia membantunya? Apa hubungannya dengan pria itu? Pengawalnya yang ketakutan langsung saja menjawab, saya tidak tahu. Tapi berkat testimoninya, pihak polisi dapat menutup kasus dengan tenang. Yongpo yang mendengar itu langsung saja mengambil baju pengawalnya dan meneriakinya, cari tahu sekarang juga hubungan apa yang mereka miliki. Kalau tidak ada apa-apa di antara mereka, maka mereka mungkin telah membuat suatu perjanjian. Cari tahu perjanjian apa itu. Pengawal yang ketakutan segera menerima perintah itu dan pergi dari ruangannya. Sementara Yongpo yang merasa kesal menghancurkan stik golf lalu melemparnya. Cih, lambat laun, anak buah Hong Hae-ju akan datang padaku untuk menyelesaikan tugas yang tak bisa diselesaikan oleh Chulwo. Ya, baiklah, dia kan nona cebol ini, jadi tentunya uangnya itu banyak. Yongpo kembali memasang wajah yang aneh ketika mengatakan itu. Sementara saat ini, Do-jun sedang berjalan menuju rumahnya sambil memikirkan sesuatu. Seperti dugaanku, hunting grip jauh lebih efisien dari hunting gate. Itu artinya aku harus mengandalkan Hyun Ju-yeon untuk bisa keluar masuk. Do-jun mengingat kejadian ketika dia selesai melakukan raid kaserian. Waktu itu Hyun Ju-yeon bilang akan sibuk ketika beritanya menyebar. Kalau aku menjual Magic Stone kaserian, orang-orang akan bertanya siapa yang menangkapnya dan apakah mereka bisa membuktikan skillnya. Media akan terus mengikutiku pagi dan malam, jadi untuk sekarang akan aku simpan saja dulu. Jika tujuanmu ingin menjadi terkenal, aku tidak akan menghentikannya. Jadi apa yang akan kau lakukan? Dan begitulah kejadian di mana Do-jun waktu itu langsung melemparkan tas berisi penuh Magic Stone kepada Ju-yeon. Setelah mengingat semua itu, Do-jun tersenyum dan memikirkan sebuah cara. Aku harus mencari cara lain untuk memasuki zona RIP. Untuk sekarang, aku akan istirahat di rumah baru yang sudah disiapkan Hwang Chang-seop. Do-jun langsung saja kembali pulang ke rumah barunya untuk menemui nenek dan adiknya. Namun saat dia membuka pintu, dia terkejut dengan banyaknya sepatu yang ada di depan rumah mereka. Dan tepat ketika dia masuk, ada sekelompok orang yang sudah menunggunya. Eun-yeon yang sudah ketakutan langsung berlari memeluk kakaknya. Sementara orang asing itu juga langsung berbicara. Pak Seo Do-jun, saya Jaksa Pak Chol-yeong dari kantor Jaksa Distrik Seoul. Anda kenal dengan Pak Hwang Chang-seop kan? Anda ditangkap mendadak karena terlibat dalam operasi pinjaman berhubungan tinggi ilegal yang dijalankan oleh Hwang Chang-seop, CEO HCS Capital.